Kisah ini dimulai saat sang tokoh utama akhirnya berhasil mewujudkan impian yang sudah lama ia dambakan. Kini ia berada di tempat yang benar-benar asing, merasakan pengalaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Akhirnya ia benar-benar mengalami isekai, entah melalui perpindahan dunia ataupun mengambil alih tubuh orang lain, dan itu sama sekali tidak ia pedulikan. Nama aslinya adalah Kim San-woo, seorang pemuda asal Korea yang telah menghabiskan waktu sangat lama demi mempersiapkan momen ini. Demi mewujudkan impiannya, ia melahap setiap buku, light novel, webtoon, hingga game yang bisa ia temukan. Di setiap karya yang ia nikmati, ia selalu memastikan dirinya meninggalkan jejak dengan cara yang sangat khas. Ia rutin menulis ulasan sepanjang 5.000 karakter, mengupas setiap detail cerita, mengkritik perkembangan karakter, hingga menyoroti betapa tidak realistisnya adegan pertarungan. Pemuda itu melakukan semua itu setiap hari tanpa henti, terus berpindah dari satu karya ke karya lain dengan analisis yang sangat teliti. Ia menghafal seluruh alur cerita, aturan dunia, peta setiap wilayah, hubungan antar karakter, bahkan lokasi pasti dari setiap relik tersembunyi. Akibatnya, hampir semua kritik yang ia buat selalu memicu kehebohan yang sama. Para penulis menyerah, para penggemar murka, dan ia berkali-kali diblokir dari berbagai komunitas. Namun pada akhirnya, kegigihannya benar-benar membuahkan hasil. Setelah sekian lama, ia akhirnya berinkarnasi ke dalam tubuh seorang karakter di dunia lain. Sampai-sampai muncul pikiran, apakah jika melakukan hal yang sama, seseorang juga bisa mengalami nasib seperti ini? Sesampainya di sana, ia langsung mengamati keadaan sekitar untuk mencari tahu di mana dirinya berada. Saat menyadari tubuh barunya, tampak berusia sekitar 4 atau 5 tahun, ia memutuskan untuk mencoba memanggil status window. Dengan penuh semangat, bocah itu mengulurkan tangannya sambil meneriakkan agar layar sistem muncul di hadapannya. Namun, tidak ada satupun yang terjadi hingga membuatnya benar-benar kebingungan. Ia pun segera menyadari bahwa ini mungkin bukan kisah regresi biasa, tetapi ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia teringat banyak karya yang pernah ia kritik memang tidak memiliki sistem sama sekali, sehingga ia tetap yakin bisa menaklukkan dunia ini dengan usahanya sendiri. Karena tidak memiliki kekuatan yang terlihat, ia memutuskan langkah terbaik adalah menciptakan sesuatu agar bisa mengumpulkan kekayaan. Begitulah, minggu pertama kehidupannya sebagai anak berusia 4 tahun dimulai. Tak lama kemudian, ia mengetahui bahwa pemilik asli tubuh kecil ini bernama Ivan Petrovich. Yang lebih buruk lagi, kedua orang tua barunya hanyalah petani sederhana yang bahkan tidak bisa membaca dan tidak mengetahui nama negara tempat mereka tinggal. Ivan pun mencoba membuat sabun dengan pengetahuan dari dunia modern, tetapi percobaannya gagal total. Selain dimarahi karena bermain-main dengan bahan yang ada, ia juga baru mengetahui bahwa sabun ternyata sudah lama ada di dunia ini. 6 minggu pun berlalu sejak ia mengambil alih tubuh anak itu. Saat berjalan menuju kota untuk membeli telur, perhatiannya tiba-tiba tertuju pada beberapa lembar surat kabar. Ia merasa aneh melihat adanya surat kabar cetak, karena itu berarti peradaban di dunia ini tidak terjebak pada era abad pertengahan. Ia pun mulai mencoret satu persatu daftar dunia yang sempat ia duga, karena sama sekali tidak tahu sebenarnya berada di dunia mana. 15 minggu telah berlalu sejak kehidupan barunya dimulai. Seiring berjalannya waktu, ia akhirnya mengetahui nama negara tempat tinggalnya beserta siapa penguasanya. Setelah sadar semua dugaannya meleset, ia merobek sisa daftar dunia yang dimilikinya, lalu melemparkannya ke dalam api. Segala sesuatu di dunia ini benar-benar asing baginya, mulai dari rajanya hingga negara-negara di sekitarnya. Kini pertanyaan terbesar Ivan bukan lagi cerita apa yang ia masuki, melainkan sebenarnya dunia ini termasuk genre apa. 4 tahun kemudian, usianya pun menginjak 8 tahun. Menghadapi situasi itu, ayah Ivan meminta putranya tetap menunggu di rumah dan tidak perlu khawatir. Sebelum pergi, ia berpamitan di depan pintu sambil berjanji akan pulang apapun yang terjadi. Namun tidak lama setelah itu, ia dipaksa oleh petugas wajib militer untuk berangkat bertempur di garis depan. Sejak saat itu, pola pikir Kim San-woo mulai goyah. Ia sempat membayangkan akan hidup sebagai bangsawan kaya yang dikelilingi banyak wanita, tetapi kenyataannya hidupnya justru berubah menjadi jauh lebih buruk. 2 tahun kembali berlalu menandai tahun ke-6 sejak ia mengambil alih tubuh ini. Kini Ivan membantu ibunya mengerjakan pekerjaan di ladang dan ia melakukannya dengan sangat terampil. Tak terasa usianya kini mencapai 12 tahun, sekaligus menandai tahun ke-8-nya hidup di dunia ini. Di waktu luangnya, Ivan terus belajar hingga akhirnya berhasil menguasai sistem tulisan yang digunakan masyarakat dunia ini. Tiba-tiba kabar duka datang menghampiri Ivan. Ia menerima pemberitahuan resmi bahwa ayahnya telah gugur di medan perang.
Yang paling aneh, surat keterangan kematian itu ternyata sudah diterbitkan sejak 2 tahun yang lalu. Merasa sangat bingung, Ivan mulai curiga bahwa dirinya mungkin berada dalam sebuah game simulasi strategi. Ia menyadari dunia ini memadukan mesin uap, senjata api, ksatria, penyihir, hingga Raja Iblis dalam satu perang berskala besar. Ia kemudian menoleh ke arah ibunya dan melihat wanita itu menangis putus asa setelah menerima kabar tersebut. Sang ibu tidak sanggup menerima kenyataan itu, sementara Ivan hanya bisa memandangnya dengan hati yang hancur tanpa tahu harus berbuat apa. Ivan berusaha menenangkan ibunya dan memintanya untuk tidak terlalu khawatir. Namun keesokan harinya, ia mengambil keputusan besar demi membantu biaya hidup keluarga. Ia memutuskan mendaftar menjadi tentara lalu menaiki kereta penumpang. Ia berhasil memperoleh gaji tahunan sebesar 15 koin dan meminta agar seluruh uang itu langsung dikirimkan kepada ibunya. Ia melakukan semua itu bukan semata karena bakti kepada orang tua, melainkan karena benar-benar bersimpati kepada wanita yang telah mengorbankan segalanya untuk dirinya. Selain itu, Ivan juga merasa bersalah karena telah menempati tubuh anak kandungnya, yang merupakan satu-satunya tempat bergantung bagi sang ibu. Selama berada di medan perang, ia menyadari bahwa tubuh barunya memiliki bakat bertarung yang jauh melampaui perkiraannya. Berkat berbagai aksi heroiknya di medan perang, ia berhasil naik dari prajurit biasa hingga menjadi bagian dari pasukan reguler. Namun perang tidak pernah mengenal belas kasihan. Garis pertahanan dihancurkan dan setengah dari pasukan sekutu akhirnya musnah dilalap kobaran api. Saat itulah Ivan merasa akhirnya berhasil menebak genre dunia ini, yakni kisah RPG klasik tentang seorang pahlawan. Meski kemunculan sang pahlawan membawa harapan baru, garis depan tempat Ivan bertugas tetap dihantam serangan tanpa henti. Waktu kembali berlalu, hingga Ivan menginjak usia 28 tahun, sekaligus mengumpulkan 14 tahun masa dinas militer. Ketika parti pahlawan berhasil menjebak para jenderal Raja Iblis, arah peperangan pun mulai berbalik. Berkat prestasinya yang konsisten, Ivan akhirnya mendapat kesempatan untuk bertarung bersama parti pahlawan. Ia kemudian bergabung dengan divisi khusus yang bertugas mengamankan wilayah yang telah direbut kembali, sekaligus membasmi sisa-sisa ancaman yang masih tersisa. Begitu sang pahlawan mengalahkan para jenderal musuh, unit itu langsung bergerak membersihkan seluruh pasukan lawan yang sedang mundur. 2 tahun kembali berlalu, dan di tengah perang yang seolah tak berujung ini, usia Ivan kini mencapai 30 tahun. Di tengah perayaan kemenangan semua orang, Ivan memilih menunggu dengan sabar akhir dari kisah ini. Ia sangat yakin misinya telah selesai dan dirinya akhirnya bisa pulang ke dunia asal. Ia sesempat mengira bisa segera meninggalkan dunia yang mengerikan itu, tetapi tanpa terasa usianya kini sudah mencapai 32 tahun. 2 tahun telah berlalu sejak Raja Iblis dikalahkan, tetapi tanda-tanda akhir cerita sama sekali tidak pernah muncul. Sementara itu, jumlah anggota unit pembasmi tempatnya bertugas telah menyusut hingga hanya tersisa 1/5 dari kekuatan awal mereka. Bahkan setelah perang resmi berakhir, Ivan masih harus menghadapi pertempuran-pertempuran sengit yang penuh bahaya. Sambil berharap epilog panjang ini segera berakhir, Ivan pun menginjak usia 34 tahun. Lebih menyedihkan lagi, sudah 10 tahun berlalu sejak ibu angkatnya yang seorang petani meninggal dunia karena usia tua. Karena tak lagi memiliki siapapun di dunia ini, Ivan memutuskan kembali seorang diri ke kampung halamannya. Di sana, Ivan mendirikan sebuah panti asuhan di dekat ibu kota kerajaan dan mulai merawat anak-anak yang kehilangan orang tua akibat perang. Meski begitu, waktu terus berjalan tanpa menunjukkan sedikit pun tanda bahwa perjalanan ini akan segera berakhir. Tanpa adanya tanda ending kredit, anak-anak di panti asuhan Saint Vasilisa tetap bermain dengan riang di halaman. Sambil mendengar suara teriakan anak-anak dari luar, Ivan menghela napas panjang di dalam perpustakaannya. Ia kemudian menulis di buku harian tentang kerinduan yang begitu besar terhadap kehidupannya dahulu di bumi. Ia bahkan menuliskan daftar makanan Korea yang ingin segera ia santap jika berhasil kembali, sampai rasa rindunya hampir membuatnya kehilangan akal. Sudah 4 tahun berlalu sejak Raja Iblis tumbang, dan ia mulai bertanya-tanya apakah akhir cerita baru akan datang ketika sang pahlawan meninggal karena usia tua. Tiba-tiba suara langkah kaki yang berat bergema di sepanjang lorong kayu panti asuhan. Ivan segera menghentikan tulisannya dan langsung meningkatkan kewaspadaan saat menyadari seseorang sedang mendekat. Naluri bertarungnya kembali aktif begitu mendengar suara yang terasa sangat familiar itu. Ia mengenali gesekan sepatu kulit, aroma mesiu, serta irama langkah khas seorang prajurit yang telah terlatih. Dengan tenang dan tanpa suara, ia menggenggam kapak kecil yang tersembunyi di belakang punggungnya, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.
Seorang prajurit masuk sambil tersenyum dan memberi hormat, tetapi Ivan langsung memotongnya dengan dingin sambil memanggil namanya Dimitri. Ia bahkan mengarahkan kapak kecilnya sambil menegur Dimitri karena tidak mengetuk pintu terlebih dahulu. Namun Dimitri hanya mengeluh karena mereka memang tidak pernah memedulikan formalitas seperti itu. Veteran itu akhirnya menurunkan kapaknya dan berkata terus terang bahwa mereka datang hanya untuk urusan yang sangat penting. Dimitri menggerutu karena Ivan begitu tidak sabaran dan bahkan belum sempat mempersilahkannya duduk sebelum ia menyerahkan sebuah amplop yang tersegel. Ia menyuruh Ivan segera membaca surat itu, karena surat tersebut merupakan pesan pribadi yang dikirim langsung oleh sang putri. Dimitri sempat bercanda apakah isi surat itu beracun atau tidak sambil mendesaknya untuk segera membuka surat tersebut, karena menurutnya itu pasti hanya surat basa-basi. Namun Ivan justru semakin curiga, sebab tidak mungkin sang putri mengirim surat hanya untuk menanyakan kabarnya. Ia sangat paham bahwa Elizaveta, sang putri besi dan darah yang ditakuti banyak orang, tidak akan pernah mengirim surat tanpa tujuan yang jelas. Dimitri lalu mengakui bahwa situasi politik kerajaan sedang berada dalam kondisi yang sangat buruk. Bahkan pemerintahan militer setiap hari memohon agar pasukan segera ditarik kembali. Lebih parah lagi, putra mahkota Alexander dikabarkan berusaha membagi negara menjadi 5 wilayah untuk kemudian menjualnya. Sementara seluruh krisis itu berlangsung, sang raja hanya tetap duduk di singgasananya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dimitri kemudian menyinggung sebuah universitas internasional bergengsi, yaitu Akademi Kerajaan-Kerajaan Sekutu yang didirikan pada masa perang. Ia bertanya apakah Ivan tahu siapa saja mahasiswa dan profesor baru yang akan memasuki Universitas Saint John's tahun ini. Ia menjelaskan bahwa murid paling menonjol pertama adalah Isabel, putri berbakat dari pahlawan besar Maximilian S. Nama berikutnya adalah Oscar, putra muda dari kesatria terpandang Giel de Reyes. Kemudian ada Elvie Hera, putri dari Archmage terkuat Bullgreen, yang juga mendaftarkan diri ke akademi tersebut. Mereka juga akan ditemani Esedisi, putri sang berserker Einar, serta Lucia, murid muda dari pencuri legendaris Enrique. Dengan kata lain, seluruh anak dari para pahlawan yang dahulu mengalahkan Raja Iblis kini berkumpul di sana, sementara mantan Saint dari Parti Pahlawan menjabat sebagai kepala departemen. Karena akademi itu tidak memiliki batas usia, para pemuda berbakat dari seluruh dunia telah lama mempersiapkan diri demi mendapatkan tempat. Dimitri pun memperingatkan bahwa mengingat pentingnya para calon pahlawan muda itu, jika sampai ada satu saja yang terluka parah atau terbunuh di dalam akademi, maka seluruh negara akan berada di ambang kehancuran, sehingga Ivan langsung bertanya apa tugas yang harus ia jalankan. Dimitri menjelaskan bahwa misinya adalah melindungi seluruh anak-anak itu selama 3 tahun ke depan dan memastikan tidak satu pun dari mereka mengalami luka sedikit pun. Di dalam hati, Ivan dipenuhi rasa frustrasi sambil bertanya-tanya mengapa akhir dari kisah seorang pahlawan harus serumit ini. Ia mengutuk anggapan tentang happy ending karena kini justru harus menghadapi konflik antar negara, politik kotor, dan sebuah akademi yang muncul begitu saja. Tiba-tiba sebuah pemikiran melintas di benaknya saat mencerna semua informasi yang diberikan Dimitri. Ia terdiam sejenak, mulai menyusun setiap petunjuk, lalu seketika membeku karena menyadari sebuah fakta yang mengejutkan. Dengan keras, ia menghantam meja menggunakan kedua tangannya hingga membuat Dimitri terkejut melihat reaksinya. Ivan mengumpat kesal sambil berusaha menerima kenyataan tentang dunia yang kini ia tinggali. Ia benar-benar kesal setelah menyadari bahwa 30 tahun perang brutal yang telah ia lalui ternyata hanyalah prolog sebelum cerita utama dimulai. Sambil menggertakkan gigi karena marah, Ivan mengepalkan tinjunya begitu kuat hingga permukaan meja kayu itu retak. Ia pun menyimpulkan bahwa tugasnya hanya perlu memastikan semua anak itu lulus dengan selamat agar ending kredit akhirnya muncul dan ia bisa kembali ke bumi. Dengan tekad yang membara, Ivan menerima misi tersebut dan berjanji Kim San-woo pasti akan pulang. Setelah itu, ia mulai membaca surat dari sang putri yang memanggilnya dengan julukan Vanka dan mengatakan bahwa ia sering mendengar kabar baik tentang dirinya. Sang putri bertanya apakah Ivan masih mengingat saat mereka merawat taman bersama, lalu secara halus mengeluhkan kepergiannya tanpa pernah menoleh kembali. Elizaveta juga menulis bahwa musim dingin akan segera tiba lagi, dan kali ini akan terasa jauh lebih dingin sekaligus lebih sunyi daripada sebelumnya. Di dalam surat itu juga terdapat ilustrasi sebuah tangan yang lembut dan indah sedang menyentuh daun tanaman di taman. Sang putri bahkan menyebut Ivan sebagai penebang kayu paling terpercaya di seluruh kerajaan. Ia berjanji akan membalas bantuan apapun hingga 3 kali lipat, dan jika itu masih belum cukup, ia akan membayarnya dengan persahabatan mereka.
Wanita muda itu melanjutkan bahwa jika utang itu masih belum terbayar, ia rela membalasnya dengan seluruh kenangan yang pernah mereka lalui bersama. Elizaveta menegaskan bahwa kerajaan masih membutuhkan pengabdian Ivan, sama seperti di masa lalu dan akan terus membutuhkannya di masa depan. Setelah menutup suratnya dengan salam perpisahan yang hangat, Ivan selesai membacanya dan langsung menyederhanakan semua kata-kata puitis itu menjadi kesimpulan yang lebih praktis. Inti dari misi tersebut sangat sederhana, yaitu memastikan tidak satu pun anak para mantan pahlawan tewas ataupun terluka selama 3 tahun mereka belajar di akademi. Karena mengira dirinya berada di dalam web novel sekolah bergenre slice of life, Ivan kembali bersemangat. Ia hanya perlu bertahan 3 tahun lagi sebelum akhirnya bisa pulang ke dunia asal. Ivan kemudian bertanya siapa murid pertama yang akan tiba. Dimitri menjawab bahwa orang itu adalah putri dari berserker Einar. Begitu mendengar nama Einar, tubuh Ivan langsung merinding karena berbagai kenangan lama kembali terlintas di benaknya. Meski kini pria itu dikenal sebagai Raja Agung Dron, Ivan masih mengingat dengan sangat jelas bagaimana tingkah lakunya saat mereka masih tergabung dalam parti pahlawan. Yang berarti putri dari pria Sinting itu akan menjadi murid pertama yang datang. Einar dengan bangga berteriak bahwa putrinya akan menaklukkan segalanya karena mewarisi darah sang penakluk agung. Sementara itu, masyarakat justru bergosip bahwa pewarisnya hanya pergi ke universitas untuk belajar musik orkestra, hingga membuat banyak orang tertawa. Keselt mendengar candaan ayahnya, Esedisi, putri sulung berserker Einar, langsung berteriak dan bertanya apa salahnya belajar musik. Ia pun resmi masuk ke jurusan musik di Universitas Saint Jansk dengan tekad membuktikan bahwa dirinya akan meraih kesuksesan besar. Ordo para ksatria memberikan upacara perpisahan yang meriah untuknya. Namun baru 2 hari kemudian, kereta yang membawanya mengalami kecelakaan. Ivan langsung terkejut saat mendengar kabar kecelakaan kereta itu dan memastikan sekali lagi kepada Dimitri apakah berita tersebut benar. Seketika ia memahami penyebabnya, karena kejadian seperti ini memang merupakan pembuka yang sangat khas dalam cerita berlatar akademi. Bahkan tidak jarang salah satu jenderal musuh berbalik pihak dan membantu parti pahlawan. Pada akhirnya dunia kembali damai setelah semua peristiwa itu terjadi. Semua itu merupakan klise yang sudah sangat umum. Namun kini Ivan berusaha mengingat kembali dokumen yang ia bakar 30 tahun lalu. Ia menggali kembali ingatannya tentang aturan dan berbagai trop yang pernah tertulis di lembaran itu agar bisa memahami situasi yang sedang dihadapinya. Ivan akhirnya teringat bahwa serangan teroris terhadap kereta yang tiba di stasiun Gorvich memang merupakan pembuka klasik dalam genre seperti ini. Kekacauan tersebut adalah bagian dari formula dasar cerita berlatar akademi. Sementara waktu terus berjalan menuju pukul 9 pagi, kereta yang membawa Putri Esedisi semakin dekat dengan stasiun tujuan. Jika serangan terjadi setelah melewati perbatasan, seluruh kesalahan bisa dialihkan kepada kerajaan. Sementara jalur berikutnya merupakan kawasan militer dengan penjagaan ketat sehingga akan sulit meninggalkan bukti. Meski Ivan tidak meminta bala bantuan, setelah mengamati lokasi, ia justru menganggap pengamanan musuh sangat amatiran. Menyamar sebagai warga biasa, Ivan memasuki lobi stasiun lalu berjalan santai sambil mengamati setiap orang di sekitarnya. Tak lama kemudian ia melihat seorang pria yang berpura-pura membaca papan jadwal, padahal sudah membiarkan 3 kereta lewat tanpa pernah naik. Pria lain yang berpura-pura berjualan sayur bahkan terlihat lebih mencurigakan karena tidak ada seorang pun membeli kubis di sana, sementara ia malah merokok tepat di samping dagangannya. Ivan pun bergerak perlahan dan diam-diam mendekati salah satu pria mencurigakan yang sedang duduk membelakanginya di bangku kayu. Pria itu menyadari seseorang mendekat, lalu menoleh dengan wajah terkejut karena tidak memahami apa yang sedang terjadi. Pria itu langsung gemetar ketakutan sambil terbata-bata menanyakan apa yang sebenarnya sedang dilakukan Ivan. Dengan nada dingin tanpa belas kasihan, Ivan menyuruhnya diam dan tidak bergerak sedikit pun. Di saat yang sama, para kaki tangan lain yang menyamar menyadari situasi itu mengeluarkan senjata mereka, lalu berteriak agar Ivan tidak bergerak. Ivan justru menganggap mereka sangat menyedihkan karena berhasil menyadari keberadaannya, padahal senjatanya seharusnya tetap tersembunyi. Ia pun memutuskan melakukan sedikit pengujian sebelum bertindak. Ia kembali mengarahkan senjatanya ke kepala Sandera sambil bertanya dengan tajam, sebenarnya pria itu bekerja untuk siapa? Pria tersebut berpura-pura tidak tahu dan terus terbata-bata demi mengulur waktu. Tak ingin mendengar kebohongan lagi, Ivan langsung menarik pelatuk dan menembaknya mati di tempat. Begitu tubuh pria itu roboh ke lantai, Ivan segera berbalik dan melepaskan tembakan ke arah para musuh lain yang sedang menyamar.
Ia langsung menyimpulkan bahwa mereka bukan agen kerajaan. Karena prajurit profesional pasti akan memperkenalkan identitasnya lebih dulu, bukan malah mempertanyakan kewenangannya. Melihat rekan mereka dilumpuhkan begitu cepat, para teroris yang tersisa langsung panik dan berteriak agar semua orang segera menembak veteran itu. Ivan bergerak dengan lincah menghindari rentetan peluru, sambil menyadari bahwa kemampuan menembak mereka sangat lambat dan amatir. Para preman itu terus melepaskan tembakan ke arah Ivan, tetapi semuanya berhasil ia hindari dengan mudah. Dalam sekejap mata, ia sudah berada di hadapan mereka dan mengayunkan kapak kecilnya dengan serangan yang cepat serta sangat akurat. Veteran itu tahu betul bahwa para kaki tangan lemah tersebut belum pernah sekalipun berhadapan dengan petarung sejati. Pria yang menyamar sebagai penjual sayur kini tergeletak sambil menggeliat di lantai, memegangi lengannya yang putus dan menjerit kesakitan. Ivan menatapnya dengan dingin, lalu memperingatkan bahwa jika ia tidak segera menghentikan pendarahannya, nyawanya tidak akan bertahan lebih dari 3 menit. Dengan tubuh berlumuran darah, Ivan kemudian menuntut agar pria itu memberitahukan lokasi anggota kelompok penyerang lainnya. Pria itu menangis ketakutan sambil memohon agar diselamatkan, lalu mengaku masih ada 15 pria bersenjata yang berjaga di dekat rel kereta. Ia juga mengatakan bahwa pemimpin mereka adalah monster yang sangat mengerikan. Dari situ, Ivan menyimpulkan bahwa 3 orang di stasiun tadi hanyalah tim pengintai. Pria itu mengangguk putus asa dan memohon agar nyawanya diampuni sebagai imbalan atas informasi yang telah ia berikan. Namun Ivan masih ingin memastikan apakah mereka mengetahui siapa penumpang kereta tersebut. Pria itu bersumpah bahwa mereka hanya diberi tahu kereta itu adalah kereta kargo biasa yang membawa emas atau barang dagangan dari drone. Dengan mata berkaca-caca, ia kembali memohon agar dibiarkan hidup. Namun setelah mendengar semua jawabannya, Ivan berkata dingin bahwa masih ada satu kebohongan yang belum ia akui, membuat pria itu seketika diliputi kepanikan. Tanpa ragu, Ivan mengayunkan kapak kecilnya untuk terakhir kalinya sambil berkata dingin bahwa kebohongan terbesar pria itu adalah menganggap dirinya masih berguna. Ia kemudian melirik jam di stasiun Gorvich dan melihat waktu sudah menunjukkan tepat pukul 9:53 pagi. Sebagai anggota elit unit pembasmi, Ivan hanya membutuhkan 5 menit untuk menyingkirkan semua mayat dan membersihkan seluruh jejak pertempuran. Saat semuanya selesai, jam menunjukkan pukul 9:58, menyisakan 2 menit sebelum kereta tiba. Ivan dengan tenang merapikan mantel yang dikenakannya karena ia tahu waktu yang tersisa masih lebih dari cukup. Di tempat yang jauh, tepat di dalam istana kekaisaran yang megah, Putri Elizaveta menanyakan keadaan Ivan kepada bawahannya. Sang perwira melaporkan bahwa Ivan mencurigai akan terjadi serangan terhadap kereta. Bahkan ia mampu menyebutkan tanggal dan lokasinya dengan sangat tepat. Sang putri bertanya apakah Ivan memiliki mata-mata rahasia, tetapi sang perwira menyangkalnya karena tidak menemukan tanda-tanda seperti itu. Mendengar laporan tersebut, Elizaveta justru tertawa pelan hingga membuat bawahannya bingung dan bertanya apakah ada sesuatu yang lucu. Elizaveta kemudian memerintahkan agar setiap langkah dan bahkan tindakan sekecil apapun yang dilakukan Ivan mulai saat ini dicatat lalu langsung dilaporkan kepadanya. Ia ingin memeriksa sendiri seluruh laporan itu kapanpun ia mau, memperlihatkan wibawa yang membuatnya dijuluki Sang Putri Besi. Sambil tersenyum, ia berpikir bahwa Ivan masih sama seperti 4 tahun yang lalu, selalu bertindak tanpa ragu meski hanya berbekal kecurigaan. Sang putri semakin yakin pada kemampuan Ivan, sementara adegan kembali beralih ke kereta yang melaju kencang menembus pegunungan bersalju. Sambil berlari di atas hamparan salju, Ivan benar-benar yakin dengan apa yang akan terjadi setelah ini. Ia memahami dengan sangat baik pola dasar dan khas dari setiap cerita berlatar akademi. Serangan pertama terhadap kereta pengangkut tidak akan pernah mampu membunuh tokoh utama maupun para karakter penting. Peristiwa kecelakaan kereta sebelum hari pertama sekolah hanyalah tutorial bagi para siswa akademi. Tujuan tutorial itu semata-mata agar para karakter belajar menghadapi bahaya. Sementara itu, para teroris di atas tebing telah bersiap meledakkan bahan peledak, dan salah seorang dari mereka langsung menekan tombol pemicunya tanpa ragu. Ivan pun mengungkapkan bahwa sejak awal, ia memang tidak pernah berniat mencegah kereta itu keluar dari rel. Di dalam gerbong, Putri Esedisi menjerit ketakutan, sementara Ivan terus berlari, karena ia tahu tutorial ini memang harus diselesaikan sendiri oleh para siswa. Dengan begitu, setelah berada di akademi nanti, ia bisa memburu dan melenyapkan seluruh anggota organisasi itu secara diam-diam. Tujuannya adalah bekerja dari balik bayangan, menghindari konfrontasi terbuka, dan hanya berfokus pada pengumpulan informasi dari belakang layar.
Basmi situasi ancaman sebelum sempat berkembang adalah prinsip hidupnya. Lagi pula itulah doktrin kejam yang selalu diterapkan unit pembasmi selama masa perang. Melihat penyergapan mereka berhasil, para teroris langsung bersorak gembira di dekat bangkai kereta sambil merayakan kekayaan yang akan mereka peroleh. Pemimpin mereka memerintahkan agar lambang kerajaan di setiap barang rampasan segera dihapus supaya semuanya bisa dijual di pasar gelap, lalu menyuruh anak buahnya segera membersihkan lokasi. Tiba-tiba, suara tembakan yang memekakan telinga menggema di lembah bersalju dan membuat salah satu dari mereka benar-benar lengah. Pemimpin kelompok itu berteriak marah sambil menanyakan siapa bajingan yang berani menembak. Namun kepanikan mereka justru membuat Ivan menyadari sesuatu yang penting. Ia menyimpulkan bahwa tidak satupun tentara bayaran itu memiliki kemampuan untuk merasakan arah datangnya peluru. Ivan pun berjalan santai menembus salju sambil mengarahkan pistolnya dan bertanya langsung siapa pemimpin mereka. Merasa gentar melihat kehadiran penyusup itu, kepala bandit segera memerintahkan semua anak buahnya untuk menembak Ivan secara bersamaan. Ivan pun bersiap menghindari semua peluru yang datang dengan mengaktifkan teknik persepsi bertarung miliknya. Bagi petarung tingkat tinggi, senjata api biasa tidak lagi efektif karena mereka mampu merasakan niat membunuh yang dipancarkan lawan. Niat membunuh itu akan melekat pada pelatuk senjata hingga peluru yang melesat di udara. Dalam pertarungan jarak dekat, menyembunyikan niat membunuh menggunakan mana merupakan pengetahuan dasar. Namun melakukannya pada peluru yang melaju sangat cepat hampir mustahil. Karena alasan itulah tidak ada seorang pun di parti pahlawan yang menggunakan pistol. Namun Ivan memilih jalan berbeda. Sebagai pengecualian, setiap anggota unit pembasmi selalu membawa senjata api ke medan perang. Mereka memanfaatkan senjata api untuk mengukur kemampuan serta kecepatan reaksi lawan sejak awal pertarungan. Selain itu, senjata tersebut juga digunakan untuk menyingkirkan musuh yang lemah secepat mungkin tanpa membuang tenaga. Sambil menyerang, ia menuntut jawaban tentang siapa yang mengirim Ivan dan dari mana munculnya petarung sekuat dirinya. Namun sebelum sempat bereaksi, ia justru dikejutkan oleh kecepatan Ivan dan terkena serangan balasan secara telak. Ivan dengan mudah menahan serangan lawannya, lalu membalas dengan pukulan dahsyat yang memanfaatkan kekuatan fisiknya yang jauh lebih unggul. Dalam satu gerakan cepat, sang veteran membanting pemimpin musuh itu ke tanah yang membeku hingga menciptakan kawah di atas hamparan salju. Pemimpin tentara bayaran itu merangkak dengan susah payah di atas salju, sementara Ivan berjalan perlahan menghampirinya dengan langkah yang tenang. Tatapan dingin Ivan membuat pemimpin tentara bayaran itu dilanda kepanikan. Di dalam benaknya, ia langsung menganggap Ivan sebagai bos terakhir dalam tutorial ini. Adegan kemudian beralih ke kilas balik 2 bulan sebelumnya di Istana Dron, ketika Putri Eksedisi memarahi ayahnya dan melarangnya mengikuti dirinya ke akademi. Setelah mengatakan itu, gadis muda tersebut pergi sambil membawa biolanya, meninggalkan Raja Einar yang hanya bisa terpaku dengan hati hancur karena harus berpisah dengan putrinya. Namun tak lama kemudian, Raja Berserker itu mendapatkan sebuah ide cemerlang. Selama putrinya tidak menyadari dirinya diawasi, maka rencananya pasti akan berhasil. Ia pun segera memanggil seluruh prajurit elitnya untuk berkumpul. Einar berteriak, lantang sambil bertanya siapa di antara mereka yang sanggup melindungi putri kesayangannya tanpa pernah ketahuan. Semua prajurit bertubuh kekar itu langsung mengangkat tangan sambil bersorak antusias, siap menerima misi melindungi sang putri. Dahulu mereka adalah para maniak haus darah, tetapi kini mereka telah menjadi saudara seperjuangan yang sepenuhnya setia kepada Raja Einar. Einar kemudian menyadari bahwa putrinya mengenal wajah seluruh prajurit itu. Artinya, penyamaran apapun akan langsung terbongkar. Karena itu, ia mengajukan pertanyaan lain, siapa yang sanggup mengejar kereta hanya dengan berlari. Sekali lagi, para prajurit dengan bangga menawarkan diri, siap membuktikan kesetiaan mereka kepada sang raja tanpa mengharapkan imbalan apapun. Di Kerajaan Dron, para prajurit elit sekaligus pengawal pribadi tersebut dikenal dengan gelar Housecarl. Einar pun sangat gembira dan berkata bahwa sekarang mereka hanya perlu memilih satu orang yang bisa lolos ujian masuk agar dapat bersekolah bersama putrinya. Begitu mendengar ada ujian tertulis, seluruh prajurit langsung berkeringat dingin dan berbisik bahwa mereka lebih memilih bertarung daripada harus mengerjakan soal. Tiba-tiba sebuah tangan kekar terangkat dengan penuh keberanian dari bagian belakang aula kerajaan. Pemiliknya adalah Mort Eriksson, seorang housecarl yang setia dan bersedia mengikuti ujian sulit itu demi rajanya. Einar begitu terharu melihat pengorbanan saudara seperjuangannya itu, sementara Mort berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa ujian teori seharusnya tidak terlalu sulit.
Dengan penuh semangat, sang raja langsung menyatakan bahwa mulai saat itu, Mort resmi menjadi calon mahasiswa jurusan pendidikan jasmani. Di luar dugaan, Mort benar-benar berhasil lolos ujian masuk dan memperoleh tempat resmi di jurusan pendidikan jasmani. Meski begitu, ia nyaris gagal karena bahkan soal matematika paling sederhana pun tidak mampu ia kerjakan dengan benar. Para penguji akademi hanya bisa terdiam melihat jawaban-jawaban konyol yang ia tulis. Kembali ke masa sekarang, di suatu hari yang membeku pada bulan Januari, Mort Eriksson terus berlari tanpa henti di sepanjang rel perbatasan. Selama 2 hari penuh, ia mengejar kereta itu tanpa tidur maupun beristirahat. Ia berteriak panik memanggil keponakannya. Murka membayangkan ada bajingan yang berani menyentuhnya setelah kecelakaan kereta tersebut. Di dalam gerbong yang terbalik, akibat ledakan dahsyat, Eusebius perlahan mulai sadar kembali. Sambil mengerang kesakitan, ia berusaha memahami apa yang menyebabkan kereta itu keluar dari rel. Namun saat melihat keluar melalui jendela yang pecah, ia langsung membeku karena mendapati sekelompok pria bersenjata telah mengepung kereta. Eusebius pun panik dan mulai menyesali ancamannya yang melarang siapapun dari para pengawal mengikuti dirinya ke akademi. Tiba-tiba ia melihat kotak biolanya tergeletak di dekat puing-puing gerbong. Dengan lega, ia segera memeluk biola kesayangannya setelah memastikan alat musik itu tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Namun rasa lega itu hanya berlangsung sesaat ketika terdengar suara keras dari arah pintu gerbong. Dengan tubuh gemetar, Eusebius meringkuk di sudut sambil memeluk erat biolanya dan berusaha bersembunyi. Salah seorang teroris tertawa kejam ketika melihat gadis yang sama sekali tidak berdaya itu. Sementara itu, di dekat rel kereta, Ivan masih melanjutkan interogasinya terhadap pemimpin tim pengintai yang terus memohon agar penderitaannya segera diakhiri. Dengan nada dingin, Ivan mengatakan bahwa pria itu belum akan mati sekarang. Di saat tentara bayaran itu terus menjerit kesakitan di atas tanah, Ivan dengan tenang memintanya berhenti mengucapkan hal-hal yang menyeramkan, sambil mulai menyiapkan sebotol ramuan penyembuh. Pria itu langsung menjerit sejadi-jadinya ketika Ivan menuangkan cairan hijau bercahaya itu tepat ke luka-lukanya yang terbuka. Tentara bayaran itu menangis sambil memohon agar Ivan berhenti. Ia sadar ramuan penyembuh itu digunakan bukan untuk menyelamatkannya, melainkan agar ia tetap hidup dan bisa terus merasakan siksaan. Saat cairan hijau itu membakar kulitnya, muncul pertanyaan tentang apa yang paling dibenci para prajurit garis depan. Tidak ada yang lebih memahami rasa sakit itu selain Ivan, yang teringat bagaimana dulu seorang tentara bayaran memohon agar lengannya dipotong saja daripada harus menerima pengobatan tersebut. Di rumah sakit militer, para perawat justru melarangnya bercanda seperti itu sambil mengingatkan bahwa tubuhnya adalah harta paling berharga milik negara. Ivan hanya bisa berteriak kesal dari atas ranjang, mempertanyakan mengapa harta negara justru diperlakukan dengan cara yang begitu menyakitkan. Ia juga teringat saat masih muda, para perawat selalu menyuruhnya menghabiskan 1 botol obat lagi tanpa peduli seberapa menyakitkan rasanya. Obat terkutuk itu memadatkan seluruh rasa sakit dari proses penyembuhan yang seharusnya berlangsung perlahan menjadi hanya beberapa detik saja, persis seperti obat Albothil yang terkenal di Korea. Setelah merasakan sendiri efek obat tersebut, Ivan menemukan cara baru untuk memanfaatkannya sebagai alat interogasi hingga mendapat pujian dari rekan-rekannya di unit pembasmi. Metodenya sangat sederhana. Luka lawan diobati dengan ramuan, kemudian diinterogasi, lalu disembuhkan lagi berulang kali, hingga obat yang seharusnya menyelamatkan nyawa berubah menjadi alat penyiksaan yang mengerikan. Sambil terus menangis, tawanan itu bersumpah bahwa ia benar-benar tidak mengetahui apapun lagi dan memohon agar penderitaannya segera diakhiri. Hal itu membuktikan bahwa ramuan tersebut benar-benar menjadi serum kejujuran yang sempurna. Ivan mengatakan bahwa pria itu masih harus tetap hidup karena kemungkinan besar hanyalah bos tutorial dalam cerita ini, sehingga tidak ada alasan untuk membunuhnya. Ia pun mengangkat pria itu menuju rel kereta sambil menyadari bahwa orang tersebut hanyalah kaki tangan lemah yang bahkan tidak mengetahui dalang di balik serangan itu. Sang veteran mulai menduga bahwa dalang sebenarnya telah memasang semacam sihir yang menghalangi persepsi para anak buahnya. Tiba-tiba naluri bertarung Ivan berteriak memberi peringatan saat ia merasakan bahaya mematikan melesat ke arahnya. Ia mencoba menghitung arah serangan itu, tetapi segera sadar bahwa sasarannya bukan hanya matanya. Serangan raksasa itu ternyata mengarah ke seluruh wajahnya, memaksanya bereaksi secepat mungkin. Ivan langsung menyimpulkan bahwa lawannya jauh lebih kuat daripada yang ia bayangkan, mengingat hanya monster yang mampu melempar batu sebesar itu. Benturan batu raksasa tersebut menghancurkan rel kereta dan menyelimuti seluruh area dengan asap serta debu yang pekat.
Ivan tetap berdiri diam di balik kabut itu, menunggu hingga pandangannya kembali jelas agar bisa mengetahui dari mana serangan tersebut berasal. Ia pun menyimpulkan bahwa lawan misterius itu juga merupakan petarung tangguh yang mampu membaca arah serangan dengan sangat akurat. Dengan tatapan tajam yang bersinar di balik kepulan debu, Ivan memerintahkan musuh yang bersembunyi agar segera keluar dan memperlihatkan dirinya. Suara langkah kaki yang berat bergema di atas tanah, lalu perlahan muncul sosok seorang pria yang diselimuti aura mana berwarna merah. Mort Erickson melompat keluar sambil menggenggam kapak raksasanya. Ia memuji kemampuan Ivan, tetapi tetap memasang kuda-kuda bertarung. Dengan amarah yang membara, Mort berteriak bahwa sebesar apapun kemampuan Ivan, ia tetap tidak berhak menyentuh keponakan kesayangannya. Begitu melihat kekuatan lawan barunya, Ivan sadar bahwa ia telah salah menilai siapa sebenarnya bos tutorial di akademi ini. Ivan menggenggam erat kedua kapak tempurnya dan bersiap menghadapi pertarungan sungguhan pertama dalam perjalanan barunya. Ia mengambil posisi bertarung sambil berharap petarung elit di hadapannya mengetahui sesuatu yang berguna, karena pria itu tampak seperti pemimpin yang sesungguhnya. Mort langsung menerjang dengan amarah dan mengayunkan kapaknya ke bawah dengan kekuatan penuh. Ivan menahan serangan dahsyat itu hingga benturan keduanya menghancurkan tanah di sekitar mereka. Sambil menatap tajam lawannya, Ivan merasa gaya bertarung pria itu terasa sangat aneh. Kapak Ivan kembali berbenturan keras dengan kapak Mort. Sementara di dalam hati ia mulai bertanya-tanya apakah dugaannya tentang tutorial ini selama ini salah. Baginya terasa sangat aneh jika petarung sehebat itu hanya terlibat dalam aksi perampokan sederhana. Sang veteran pun mulai mencurigai bahwa ada sosok lain yang mengendalikan semuanya dari balik layar. Benturan kekuatan yang luar biasa kembali terjadi di tengah duel sengit mereka. Namun di saat yang sama, Ivan tiba-tiba menyadari bahwa Putri ACDC, salah satu tokoh utama cerita, sedang berada dalam bahaya. Morted juga berteriak panik memanggil keponakan kesayangannya, Isi, karena ingin melindunginya apapun yang terjadi. Keduanya langsung berlari sekuat tenaga menuju kereta demi menyelamatkan gadis itu. Tepat saat itu, sebuah ledakan keras kembali mengguncang gerbong dan mengejutkan semua orang di dalamnya. Salah seorang preman tertawa mengejek karena mengira ACDC hanyalah korban biasa yang tidak mampu melawan. Namun tanpa diduga, wajah pria itu langsung dihantam keras oleh ayunan biola. Sambil terus meminta maaf kepada biola kesayangannya yang bernama Keng Keng, ACDC memukul preman itu dengan seluruh tenaga yang dimilikinya. Para kaki tangan lainnya langsung membeku ketakutan melihat pemandangan yang tak masuk akal itu. Sambil menggenggam biolanya yang telah rusak, ACDC melampiaskan seluruh amarahnya kepada para penjahat yang masih tersisa. Dengan penuh amarah, ACDC berteriak sambil mengutuk mereka karena telah menghancurkan biola kesayangannya yang baru berusia 2 tahun. Meski wajahnya sangat mirip dengan sang ibu, sifat pemarahnya jelas diwarisi langsung dari ayahnya, sang penghancur legendaris Einar. Sambil menangis, ia meratapi nasib Kang Kang dan mengatakan bahwa biola kesayangannya benar-benar merupakan alat musik yang luar biasa. Melihat keganasan ACDC, salah seorang penjahat langsung berteriak panik agar semua orang segera melarikan diri. ACDC memutar sisa biolanya di udara dengan tekad menghabisi seluruh penyusup. Demi membalas dendam atas Kang Kang, lahirlah mahasiswi jurusan musik terkuat di dunia. Tak lama kemudian, salah seorang preman terpental keluar dari gerbong sambil berteriak meminta tolong, membuat Ivan cukup terkejut melihat kejadian itu. Sesaat kemudian, seorang penjahat lain ikut melayang keluar dan jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah setelah dihajar habis-habisan oleh gadis itu. Para preman akhirnya melarikan diri sambil berteriak bahwa ACDC sudah kehilangan akal. Pemandangan itu membuat Ivan dan Mort sama-sama menghentikan pertarungan mereka karena kebingungan. Keduanya segera memanggil nama ACDC dan memastikan gadis berambut merah itu tidak terluka. Ia teringat sebuah klise bahwa dalam Arce, perampokan kereta di cerita sekolah, selalu ada seorang tokoh pendukung yang muncul untuk menyelamatkan keadaan. Mort mulai curiga bahwa Ivan adalah tokoh pendukung tersebut, lalu bertanya apakah tadi ia sebenarnya tidak bekerja sama dengan para penjahat. Ivan tidak mengerti mengapa dirinya dicurigai, tetapi Mort mengingatkan bahwa ia melihat Ivan menuangkan ramuan penyembuh kepada salah seorang preman. Ivan lalu menjelaskan bahwa menggunakan ramuan penyembuh yang menyakitkan untuk mengobati sekaligus menginterogasi tawanan adalah metode interogasi klasik di militer. Ia menegaskan bahwa tujuannya hanya ingin memperoleh informasi. Mendengar penjelasan itu, Mort langsung tertawa dan menerimanya begitu saja sambil berkata bahwa Ivan seharusnya menjelaskan sejak awal. Tiba-tiba Mort merasakan kehadiran yang aneh sedang mendekat hingga tanpa sadar ia bergumam terkejut.
SADC muncul dari balik kepulan debu dengan tatapan mata yang menyala terang, membuat Mort langsung berteriak lega memanggil namanya. Mort segera berlari menghampirinya dengan gembira karena melihat keponakannya baik-baik saja, sementara SADC tampak sedikit bingung mengapa pamannya berada di sana. Dari kejauhan, Ivan hanya memperhatikan gadis itu dalam diam sambil teringat bahwa terakhir kali mereka bertemu adalah 7 tahun yang lalu. Saat itu, SADC masih seorang anak kecil yang selalu berlari ceria untuk memeluk pamannya. Karena kini SADC telah selamat dan memiliki pelindung yang kuat di sisinya, Ivan yakin gadis itu akan mampu mencapai akademi dengan aman. Sang veteran juga sadar bahwa akan menjadi masalah besar jika identitas aslinya terbongkar pada saat seperti ini. Ketika SADC melihat ke arah tempat yang kosong dan bertanya apakah sebelumnya ada orang lain di sana, Ivan ternyata sudah lebih dulu memutuskan untuk mundur dari lokasi. Mort terdiam sambil menatap tempat di mana sosok prajurit misterius itu berdiri beberapa saat yang lalu. Ia merenungkan gaya bertarung Ivan dan menyadari bahwa tekniknya benar-benar identik dengan pasukan khusus Krasilov. Selain itu, teknik kapak yang digunakan Ivan juga terasa sangat familiar karena begitu mirip dengan gaya bertarung saudaranya, Einar. Setelah menyusun semua petunjuk itu, Mort menyimpulkan bahwa hanya ada satu orang yang mungkin melakukannya, yaitu kandidat pahlawan Ivan Petrovich. Ia pun bertanya kepada SADC apakah gadis itu masih mengingat seseorang bernama Ivan, dan SADC langsung menjawab dengan penuh semangat bahwa tentu saja ia masih mengingatnya. SADC menggambarkan Ivan sebagai sosok yang sangat baik dan ramah, sementara mereka terus berjalan bersama menyusuri rel kereta. Dalam hati, ia merasa hari itu benar-benar melelahkan untuk hasil yang sebenarnya tidak seberapa. Tak lama kemudian, sebuah laporan memastikan bahwa putri sulung Raja Einar telah tiba dengan selamat dan misinya berhasil diselesaikan. Pagi pun tiba dengan tenang di panti asuhan San Vasilisa yang indah. Di bawah langit yang cerah dan bangunan-bangunan putih yang menenangkan, Ivan membaca surat konfirmasi itu lalu berbisik bahwa semuanya berjalan lancar. Ia mulai menganalisis kedatangan 2 anak pahlawan lainnya dan menyimpulkan bahwa ia tidak perlu terlalu khawatir karena lokasi mereka cukup dekat. Sang veteran mengetahui bahwa putri Archmage Belgreen akan datang menggunakan kapal udara, sedangkan Lucia, murid Enrique, sudah lebih dulu berada di ibu kota. Ivan merasa lega karena tidak perlu bertemu dengannya dan berharap semua tutorial ini benar-benar selesai setelah mencegah 2 insiden kereta lagi. Ia menggigit ujung penanya sambil mulai menyusun rencana tentang langkah berikutnya yang harus diambil. Di atas secari kertas, Ivan mulai menuliskan daftar makanan yang ingin ia santap setelah kembali ke bumi, dimulai dari sup kimchi. Namun ia segera berubah pikiran, mencoret pilihan pertama, lalu dengan penuh semangat menulis toast tteokbokki. Yang ia bayangkan adalah tteokbokki sederhana bergaya tradisional seperti yang dijual di gerobak depan sekolah. Saat menghela napas karena rasa rindunya pada kampung halaman, Ivan tiba-tiba teringat ucapan Priscilla yang menuduhnya ingin meninggalkan mereka lagi. Merasa ada pergerakan di belakangnya, Ivan langsung menoleh dengan waspada. Ternyata Priscilla sudah berdiri di balik jendela sambil tersenyum dan mengaku telah mendengarnya bergumam tentang makanan sejak tadi. Penasaran, sang direktur bertanya bagaimana gadis itu bisa naik ke sana. Lalu Priscilla dengan santai melompat masuk ke dalam ruangan. Priscilla mengatakan bahwa ia rajin belajar di kelas kelulusan. Tetapi Ivan mengingatkannya bahwa kantor itu berada di lantai 3 dan bertanya apakah memanjat juga termasuk pelajaran yang ia pelajari. Priscilla pun dengan bangga merayakan kemenangannya dalam permainan panti asuhan, sementara Ivan hanya meminta agar lain kali ia menggunakan lorong demi keselamatannya. Permainan tradisional yang sangat populer di panti asuhan itu ternyata memiliki aturan yang cukup unik. Semua anak pernah mencoba berbagai cara untuk mengejutkannya karena mereka tahu betapa hebatnya kemampuan Direktur Ivan. Bahkan tanpa menoleh sekalipun, sang veteran mampu merasakan siapapun yang mendekatinya dari belakang. Ia bahkan sanggup menangkap benda yang dilempar dari belakang tanpa mengeluarkan usaha sedikit pun. Bukan hanya itu, Ivan juga selalu berhasil menemukan anak-anak yang bersembunyi hanya dalam percobaan pertama. Namun yang paling membuat semua orang terkesan adalah wibawanya yang luar biasa serta aura misterius yang selalu menyelimutinya. Dengan sikap yang tenang, ia akan mengangkat anak-anak kecil keluar dari tempat persembunyian mereka dengan lembut dan penuh perhatian. Meski penampilannya terlihat menakutkan, Ivan sebenarnya sangat penyayang dan bahkan membiarkan anak-anak bermain sambil menaiki pundaknya. Menurut Ivan, jika anak-anak itu berhasil mengelabui indera tajamnya melalui permainan tersebut, maka saat tiba waktunya meninggalkan panti asuhan mereka, pasti mampu bertahan hidup dengan baik di dunia luar.
Karena hari kelulusan mereka masih tersisa 2 minggu lagi, Ivan memutuskan untuk menikmati masa damainya yang singkat. Setidaknya itulah yang diyakini sang veteran akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Namun semuanya berubah ketika Priscilla disandera oleh sekelompok preman. Dengan berani ia memperingatkan mereka bahwa direkturnya pasti akan menghabisi seluruh penculik itu. Salah seorang penjahat yang kesal pun bertanya dari mana gadis panti asuhan biasa bisa belajar menyembunyikan keberadaannya sebaik itu. Saat mereka menanyakan nama pria yang dimaksud, Priscilla dengan bangga menjawab bahwa namanya adalah Ivan Petrovich. Mendengar nama sang veteran legendaris itu, para preman saling berpandangan dengan wajah terkejut sambil mengulang namanya dengan terbata-bata. Namun sesaat kemudian mereka malah tertawa terbahak-bahak. Salah seorang dari mereka mengejek bahwa tentu saja mereka mengenal nama itu karena Ivan adalah nama paling umum di Krasilov dan Petrovich juga merupakan nama keluarga yang sangat pasaran. Tawa mereka langsung terhenti ketika suara dingin tiba-tiba meminta mereka untuk menunggu sebentar. Seketika bulu kuduk, para preman berdiri. Seorang wanita berambut panjang melangkah keluar dari balik bayangan, lalu bertanya dengan nada mengancam siapa orang yang sedang mereka bicarakan. Benar-benar terintimidasi oleh aura wanita itu, Priscilla terbata-bata menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah direktur panti asuhan. Diselimuti aura mana merah yang mengerikan, wanita itu perlahan mengulang nama Ivan dengan suara yang dalam dan penuh misteri. Sementara itu di panti asuhan, Ivan memegang pakaian milik Priscilla sambil menggumamkan namanya sendiri. Para biarawati panik melaporkan bahwa Priscilla telah diculik, tetapi Ivan dengan tenang mengatakan bahwa ia sangat mengenal gadis itu. Tatapannya kemudian tertuju pada sebuah tanda yang tertinggal di pakaian Priscilla, dan ia langsung mengenali simbol milik seseorang yang sangat berbahaya. Menyadari bahwa pemilik tanda itu adalah orang terakhir yang ingin ia temui, Ivan menerima kenyataan bahwa ia harus mengubah seluruh rencana mendesaknya. Ia tahu simbol tersebut merupakan panggilan langsung dari mantan gurunya sejak bertahun-tahun yang lalu. Sang veteran teringat bahwa unit pemusnahan yang begitu ditakuti tempat ia pernah bertugas dibentuk langsung oleh wanita itu. Ivan hanya menyeringai tipis sambil mengingat bagaimana wanita pemberani itu pernah berkata bahwa dirinya akan pensiun untuk selamanya. Ivan berjalan menyusuri saluran bawah tanah di wilayah selatan Prisinkaya karena mengetahui markas bawah tanah Enrique berada di suatu tempat di sana. Kurang dari 3 jam kemudian, ia berhasil menemukan lokasi persembunyian tersebut, meski mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat tempat itu secara langsung. Ia teringat bahwa di pusat taman utama kota dahulu berdiri berbagai monumen besar, termasuk patung sang pahlawan tanpa nama. Anehnya, pihak berwenang tampak tidak terlalu memedulikan hilangnya patung tersebut dan hanya memasang sebuah papan kayu di tempatnya. Di atas papan itu terdapat pesan dari Enrique yang mengatakan bahwa berkabung atas rekan-rekannya adalah haknya sebagai salah satu anggota Parti Pahlawan. Perhatian sang veteran kemudian tertuju pada tulisan yang terukir di prasasti batu di samping patung tersembunyi tersebut. Di sana tertulis bahwa kejayaan mereka akan tetap abadi meski dilupakan oleh dunia. Di bagian bawahnya tertera tanda tangan Putri Elizaveta dan Enrique. Ivan memejamkan mata sejenak, lalu menundukkan kepala dengan penuh rasa hormat. Dalam hati, ia kembali mengingat bahwa tidak seharusnya ada yang meratapi mereka yang telah lebih dulu pergi dalam perjalanan yang penuh penderitaan itu. Ia pun sadar bahwa suatu hari nanti dirinya juga akan menyusul berdiri di barisan yang sama bersama rekan-rekannya. Tak lama kemudian, sebuah pintu batu besar perlahan terbuka di hadapannya dan memperlihatkan jalan menuju ke dalam. Ivan sempat menatap megahnya patung itu sebelum akhirnya melangkah memasuki aula utama markas. Saat merasakan kehadiran seseorang yang sangat dikenalnya, Ivan langsung meningkatkan kewaspadaan dan berjalan mantap ke ruangan tersebut. Begitu memasuki aula bawah tanah yang mewah, ia melihat sebuah meja yang telah ditata, rapi lengkap dengan secangkir teh yang masih hangat. Tatapan Ivan kemudian tertuju pada sosok yang sedang duduk di sofa, dan ia langsung menyadari bahwa wanita itu masih mengingatnya dengan sangat baik. Wanita itu bertanya apakah benar ini adalah pertama kalinya mereka saling bertatap muka lagi setelah 7 tahun yang panjang. Enrique, sang rock legendaris dari Parti Pahlawan, tersenyum penuh godaan sambil memanggilnya dengan julukan Little Ivan. Enrique juga dikenal dengan julukan Dark Blade, sosok yang berada di balik pembentukan unit pemusnahan yang terkenal kejam dan tanpa belas kasihan. Sang vampir yang dijuluki pengkhianat itu tersenyum sambil menyilangkan tangan, lalu menegur Ivan karena belum menyentuh secangkir kopinya sedikit pun.
Ia bertanya apakah Ivan takut kopinya diracuni, tetapi Ivan dengan santai menjawab bahwa ia tidak peduli meski kopi itu menjadi dingin, karena di negara asalnya orang-orang memang terbiasa meminum kopi dingin. Tanpa berbasa-basi, Ivan langsung menuntut agar Enrique memberitahukan keberadaan Priscilla. Namun wanita itu justru merasa geli melihat Ivan yang masih saja terburu-buru. Dengan tenang Enrique memintanya agar tidak membawa begitu banyak permusuhan dalam pertemuan mereka kali ini. Ia memperlihatkan senyum tipis yang menampakkan taring vampirnya, lalu berkata bahwa sikap seagresif itu hanya membuat Ivan tampak ceroboh. Merasa ada ancaman yang tiba-tiba muncul, Ivan segera bereaksi dan meletakkan tangannya pada gagang senjata rahasianya. Dengan mata kemerahan yang menatap tajam, Enrique mengingatkan bahwa dialah yang mengajarkan kepadanya jika memperlihatkan permusuhan adalah kelemahan seorang mangsa. Ia juga menjamin bahwa untuk saat ini Priscilla masih aman karena dirinya belum menggigit gadis itu untuk mengubahnya. Ivan merasakan niat membunuh yang luar biasa memenuhi ruangan ketika mana merah berbentuk ular mulai melilit tubuhnya. Terpojok oleh tekanan luar biasa dari mantan gurunya, Ivan hanya bisa mendengarkan saat Enrique menuntut jawaban. Dikelilingi beberapa ular mana raksasa, sang vampir ingin mengetahui apa sebenarnya rencana yang sedang ia jalankan. Dengan tatapan penuh amarah, Enrique menuntut penjelasan mengenai alasan Ivan mengumpulkan begitu banyak anak yatim. Awalnya, ia mengira keinginan Ivan merawat anak-anak setelah pensiun hanyalah hobi yang menggemaskan. Namun setelah melihat para anak yatim menggunakan teknik militer dengan sempurna untuk melawannya, Enrique justru mengira Ivan telah mendirikan akademi pembunuh. Berdasarkan semua kecurigaan itu, sang vampir menyimpulkan bahwa tindakan Ivan merupakan deklarasi perang yang sangat jelas. Dengan tatapan serius, ia menuntut penjelasan jujur mengenai tujuan sebenarnya. Dengan wajah cemberut, Enrique mengaku cukup tersinggung dan kecewa karena Ivan sama sekali tidak mempercayainya. Ia juga mengeluhkan janggut Ivan yang menurutnya sangat buruk, lalu menyindir apakah pria itu benar-benar mengira penampilan seperti itu bisa menjadi penyamaran. Ivan sendiri kebingungan karena datang tanpa niat bertarung, tetapi ia bisa merasakan bahwa Enrique siap menyerangnya kapan saja. Dalam hati, Ivan mulai memikirkan cara terbaik untuk menjelaskan semuanya agar mantan gurunya itu mau tenang. Demi mencegah perang kembali pecah, sang putri mengirim agen-agen rahasia yang memalsukan kematian mereka untuk melindungi para calon pemimpin masa depan di akademi. Ivan sendiri adalah salah satu agen penyamaran tersebut, sehingga tuduhan Enrique tentang adanya konspirasi sama sekali tidak berdasar. Sebaliknya, Ivan justru mulai curiga mengapa Enrique ingin mengetahui rincian misi rahasia yang diberikan langsung oleh Putri Elizaveta. Suasana di meja menjadi sangat menegangkan, sementara Ivan mati-matian mencoba menebak isi pikiran Enrique. Untuk mencairkan keadaan, ia mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan murid Enrique yang sebentar lagi akan masuk universitas. Ivan kemudian menjelaskan bahwa kliennya tertarik pada gadis itu dan negara akan mengalami kerugian besar jika sesuatu terjadi padanya. Ia mengatakan bahwa Putri Elizaveta menugaskannya untuk menjaga murid Enrique, berharap wanita itu memahami maksud sebenarnya. Sayangnya, di telinga Enrique, penjelasan itu justru terdengar seperti ancaman terselubung bahwa Ivan sedang mengincar murid kesayangannya. Sementara Ivan mundur karena mengira penjelasannya sudah dipahami, Enrique justru menghantam meja dengan marah karena yakin Ivan berniat melenyapkan muridnya. Dalam keadaan benar-benar murka, sang vampir berteriak keras memanggil Lucia agar segera masuk ke ruangan. Pintu pun terbuka, dan Lucia datang dengan ceria memenuhi panggilan gurunya. Enrique menyuruh gadis itu memperkenalkan diri. Lucia lalu membungkuk dengan sopan dan berkata bahwa ia sudah sering mendengar cerita tentang Ivan. Terkejut karena Lucia ternyata seorang manusia, Ivan bertanya, apakah gadis itu benar-benar mengetahui ras asli gurunya? Dengan senyum lebar, Lucia langsung menjawab tanpa ragu bahwa gurunya adalah manusia. Lucia mengatakan bahwa meskipun gurunya memiliki pola makan yang aneh, wanita itu selalu melindunginya. Baginya, jati diri seseorang ditentukan oleh sisi kemanusiaannya, bukan oleh rasnya. Mendengar jawaban yang begitu dalam dan penuh keyakinan itu, Ivan hanya bisa mengangguk pelan dengan wajah terkejut. Ia merasa cara berpikir seperti itu sangatlah langka, terlebih di kerajaan yang menjadi begitu memusuhi ras selain manusia setelah perang berakhir. Mendengar pernyataan itu, Ivan menarik napas lega karena akhirnya menyadari bahwa suasana di antara mereka mulai mereda. Ivan kemudian berkata bahwa jika Enrique masih berpihak pada keluarga kerajaan, ia ingin mengetahui kepada siapa sebenarnya kesetiaan gurunya diberikan. Ia pun bertanya berapa harga yang ditawarkan Alexander hingga berhasil menariknya ke dalam perebutan kekuasaan tersebut.
Enrique justru terlihat kebingungan dan balik bertanya, apakah bukannya Ivan sendiri yang memilih bergabung dengan Pangeran Alexander. Ivan benar-benar terkejut, lalu menjawab dengan jujur bahwa ia bahkan belum pernah bertemu langsung dengan pria itu sekalipun. Setelah saling mengungkapkan fakta tersebut, ruang tamu itu langsung dipenuhi keheningan yang sangat canggung. Mereka terus saling menatap tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara Lucia hanya memperhatikan keduanya dengan wajah bingung karena sama sekali tidak memahami situasinya. Enrique langsung menjatuhkan diri ke sofa sambil mengeluh kelelahan. Karena berbicara dengan Ivan selalu terasa sangat melelahkan akibat caranya berbicara yang sama sekali tidak jelas. Lucia justru dengan riang berkata kalau menurutnya mereka berdua sangat cocok, hingga membuat Enrique berteriak kesal karena merasa ucapan itu benar-benar tidak masuk akal. Ivan hanya menghela napas panjang dan berpikir kalau semua ketegangan tadi hampir membuatnya pantas meminta bayaran lembur kepada sang putri. Namun pada akhirnya, yang terpenting baginya adalah insiden penculikan yang bagaikan mimpi buruk itu berhasil diselesaikan dengan sempurna. Dia tahu bahwa meski tutorial terus berlanjut, Lucia akan tetap aman karena Enrique pasti akan melindunginya secara langsung. Lucia memuji aura mematikan milik gurunya, sementara Enrique hanya berbaring di sofa sambil berusaha melupakan semua tekanan yang baru saja dialaminya. Beberapa saat kemudian, Ivan berjalan pulang bersama Priscilla menyusuri jalan panjang yang membentang jauh dari panti asuhan mereka. Di sepanjang perjalanan, dia mulai bertanya-tanya mengapa Priscilla berkeliaran di daerah yang begitu berbahaya hingga akhirnya ditangkap oleh anak buah Enrique. Keheningan akhirnya dipecahkan ketika Priscilla dengan ragu memanggil sang direktur yang hanya menjawab singkat sambil menunggu apa yang ingin dia katakan. Dengan mata yang mulai dipenuhi air mata, Priscilla bertanya apakah Ivan benar-benar sedang bersiap meninggalkan mereka untuk selamanya. Ivan pun teringat saat seorang pejabat pemerintah datang menemuinya, serta dirinya yang belakangan memang cukup sering meninggalkan panti asuhan. Saat itulah dia menyadari bahwa itulah alasan sebenarnya Priscilla percaya dirinya akan pergi kapan saja. Namun veteran itu kemudian merenung bahwa mungkin penyebabnya jauh lebih sederhana daripada perjalanan misterius yang selama ini dia lakukan. Dia mengakui dalam hati bahwa tanpa sadar dirinya mungkin telah memperlihatkan keinginan untuk meninggalkan dunia ini kepada anak-anak. Tiba-tiba lamunannya buyar ketika terdengar isakan pelan di sampingnya. Priscilla menangis terseduh sambil memohon agar sang direktur tidak meninggalkan mereka sendirian di tempat itu. Sebagai anak yatim korban perang, Priscilla memang sangat takut kehilangan satu-satunya tempat yang selama ini menjadi rumah paling aman baginya. Ivan pun menyimpulkan bahwa Priscilla diam-diam pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, tetapi malah dikira mata-mata karena langkahnya yang terlalu senyap. Dia lalu menyelimuti bahu gadis itu dengan mantelnya. Sementara Priscilla yang masih terisak bertanya kemana dia akan pergi. Meski keinginan terbesar Ivan memang meninggalkan dunia alternatif ini, pada akhirnya dia mengambil sebuah keputusan. Veteran itu terdiam sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara dengan nada yang begitu menenangkan. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya akan pergi ke Universitas St. John's, lalu sambil tersenyum berjanji akan selalu kembali untuk mengunjungi mereka. Priscilla tahu bahwa ujian masuk Universitas St. John's sangatlah sulit, dan pelaksanaannya baru akan berlangsung pada bulan November. Dengan senyum jahil, dia menyadari bahwa jika anak-anak berhasil lulus ujian masuk, mereka akan bisa bertemu Ivan hanya dalam waktu 1 tahun. Secara diam-diam, anak-anak panti kembali berkumpul dan merencanakan sebuah misi rahasia baru dengan aturan yang sama seperti sebelumnya. Priscilla menjelaskan dengan serius bahwa misi kali ini adalah bergerak, tanpa seorang pun sampai ketahuan oleh sang direktur. Sejak saat itu, mereka menjalani rutinitas belajar yang sangat serius, sementara Ivan membaca berbagai laporan dengan puas karena semuanya berjalan sesuai rencana. Salah satu laporan menunjukkan bahwa putri sang berserker legendaris Einar telah menyelesaikan misinya. Dokumen lain juga mencatat Lucia, murid karismatik dari vampir Rogue Enrique, dengan hasil yang sama-sama dinyatakan sukses besar. Tatapan Ivan kemudian berhenti pada sebuah dokumen lain, membuat ingatannya kembali pada masa-masa bertempur bersama parti pahlawan legendaris. Di saat yang sama, sebuah kereta uap besar melaju di atas rel, membelah hamparan alam luas menuju tujuan berikutnya. Fokus misi Ivan kini beralih kepada sebilah pedang berkilau yang dimiliki salah satu target baru yang terus dia awasi. Di dalam gerbong, Isabel muda memandangi pemandangan di balik jendela dengan tatapan penuh pikiran sambil menggenggam pedangnya. Dia tak lain adalah putri dari pahlawan terhebat di dunia yang memikul warisan besar di atas bahunya.
Mereka harus menyusup ke wilayah yang sangat berbahaya dan dikuasai musuh demi menumbangkan para pemimpin pasukan lawan. Pahlawan Maximilian dikenal selalu menghadapi masalah paling berat dengan senyum penuh percaya diri, bahkan di tengah medan perang. Rekan-rekannya sendiri sering berteriak ketakutan karena menganggap taktiknya benar-benar gila. Bahkan Enrique sempat mengejeknya sambil bertanya apakah dia sekalian ingin berteriak di tengah hutan bahwa harapan terbesar kerajaan aliansi sedang berada di sana. Tiba-tiba, Isabel merasakan sesuatu mendekat dari dalam kegelapan hingga dia segera berbalik dengan tatapan penuh kewaspadaan. Gilbert langsung menerjang ke depan sambil mengayunkan pedangnya dengan tebasan dahsyat, seraya berteriak bahwa dia sama sekali tidak berniat kalah. Keduanya pun saling bertukar serangan hebat yang mengguncang sekeliling. Sementara rekan mereka berteriak panik melihat kegilaan itu. Gilbert hanya tertawa dan berkata kalau itu baru pemanasan, sedangkan rekannya menjerit ketakutan karena pergelangan tangannya terasa patah. Dengan santai dia meminta Patricia menggunakan sihir penyembuh, tetapi Patricia justru merasa sedikit tersinggung melihat sikapnya yang terlalu tenang. Di samping mereka, sang berseker Einar hanya mengeluarkan tawa serak yang menggelegar menyaksikan semua kekacauan itu. Dia berteriak dengan bangga bahwa para pria drone akan meninggalkan jejak mereka di bumi, sementara yang lain mati-matian memintanya agar tidak melakukan hal bodoh. Tiba-tiba, seberkas energi bercahaya yang sangat besar membelah langit malam di atas pegunungan. Dampak dari kekuatan luar biasa itu menggema ke seluruh hutan hingga menarik perhatian dari segala penjuru. Ivan teringat bagaimana mereka hampir kehilangan nyawa hanya karena harus melarikan diri dari pasukan Raja Iblis setelah pertunjukan kekuatan yang kelewat berlebihan itu. Sementara itu, sebuah bintang yang bersinar indah berkelap-kelip di langit malam yang cerah tepat di atas pucuk pepohonan. Sebuah tangan berlapis zirah dengan bangga menunjuk ke arah bintang terang yang bersinar di tengah hamparan langit biru. Dengan senyum konyolnya, Maximilian selalu membanggakan bahwa dialah yang membelah langit, memperlihatkan betapa nyentriknya dirinya. Gilbert langsung mengklaim kalau tebasannya jauh lebih hebat, sementara Einar tertawa terbahak-bahak sambil berkata bahwa dia bahkan bisa membelah satu gunung menjadi dua. Einar berusaha memakai kata-kata rumit agar terdengar pintar, tetapi para rekan wanitanya tanpa ampun langsung mematahkan ucapannya sambil mengatakan bahwa itu sama sekali tidak ada gunanya. Ivan pun kembali merenung bahwa Parti Pahlawan benar-benar merupakan kumpulan orang-orang gila, dan sang pahlawan sendiri adalah yang paling parah di antara mereka. Meski selalu dikelilingi kegilaan dan bahaya yang tiada henti, Maximilian tetap menjadi sosok yang paling bersinar di antara semuanya. Dia selalu tertawa lepas sambil mengambil risiko yang tidak masuk akal demi mengalihkan perhatian musuh, bahkan sampai membelah langit malam tanpa alasan yang jelas. Namun belakangan dia mengaku kalau semua itu hanya dilakukan karena ingin melihat bintang-bintang, membuat Ivan semakin sadar bahwa sejak awal dia memang tidak pernah menyukai sang pahlawan. Pria itu telah mengalahkan Raja Iblis 4 tahun yang lalu sebelum menghilang tanpa jejak dan memutus semua hubungan dengan dunia. Ivan merasa orang-orang kini hanya mengingat gelarnya sebagai pahlawan, tetapi perlahan mulai melupakan sosok bernama Maximilian. Di dalam gerbong, seorang agen pemerintah dengan ragu bertanya, apakah ada sesuatu yang membuat Tuan Petrovich merasa tidak nyaman. Dengan tatapan dingin yang tajam, Ivan langsung menjawab bahwa keberadaan mereka semua di sana sangat mengganggunya. Dia kemudian menghela napas panjang dengan wajah lelah karena menyadari masalah menyebalkan lainnya kembali muncul. Dimitri sangat terkesan setelah memastikan bahwa serangan terhadap kereta benar-benar terjadi, lalu bertanya bagaimana Ivan bisa memprediksinya dengan begitu tepat. Dia bahkan bersemangat menjabat kedua tangan sang veteran sambil mengaguminya karena berhasil menebak tanggal, waktu, dan lokasi serangan secara sempurna. Dimitri lalu menawarkan tim pendukung dari intelijen militer untuk membantu misi-misi berikutnya, tanpa menyadari bahwa tindakannya justru memunculkan kecurigaan. Dengan penuh rasa penasaran, dia bertanya bagaimana Ivan bisa membangun jaringan mata-mata rahasia selama 4 tahun masa pensiunnya tanpa diketahui pemerintah. Ivan tahu bahwa semua itu hanyalah hasil prediksinya berdasarkan pola cerita. Tetapi di mata Dimitri seolah-olah dia mengendalikan jaringan mata-mata berskala dunia. Dia sadar berbohong hanya akan menimbulkan masalah, sehingga memilih diam karena memahami bahwa wibawa seorang pria sering kali lahir dari misteri. Sayangnya, keputusan untuk tetap misterius itu justru membawa akibat yang sama sekali berbeda dari bayangannya.
Sang veteran malah mendapat 5 mata-mata kikuk sebagai pengawal yang diam-diam mengawasi setiap gerak-geriknya. Dengan kesal, dia bertanya-tanya mengapa mata-mata rahasia justru mengenakan jas hitam yang sama di tengah gerbong penumpang biasa. Ivan bahkan menunjukkan bahwa masih banyak kursi kosong, tetapi mereka malah duduk berhimpitan dengan cara yang sangat mencurigakan. Dia pun bertanya-tanya bagaimana mungkin bisa pensiun dengan tenang jika harus berurusan dengan mata-mata amatiran seperti mereka. Dengan tatapan mengintimidasi, Ivan lalu memberikan ceramah panjang tentang bagaimana seharusnya seorang mata-mata bertindak. Sementara ceramah itu terus berlanjut, kereta tetap melaju di atas rel di bawah langit sore yang cerah. Roda-roda besi kereta yang besar dan berat terus berputar cepat di atas rel, menjaga laju perjalanan tetap stabil. Begitu kereta tiba di stasiun, para mata-mata itu segera berpamitan kepada Ivan dengan penuh hormat dan bertekad menjalankan perintah barunya. Para agen muda itu langsung kabur ketakutan karena teringat Dimitri pernah berkata bahwa Ivan adalah pria pendiam. Kenyataannya, sang veteran tidak berhenti berbicara sedetik pun. Mereka bahkan menangis sambil berkata bahwa Ivan adalah monster yang mampu berbicara selama 18 jam tanpa istirahat. Melihat para agen itu melarikan diri dengan panik, Ivan akhirnya bisa menghela napas lega karena berhasil melepaskan diri dari pengawalan amatir tersebut. Dia tahu Dimitri mengirim mereka untuk mengawasinya, tetapi Ivan memanfaatkan kesempatan itu untuk memarahi mereka sekaligus memberi alasan agar mereka pergi. Ivan kemudian memerintahkan tim mata-mata itu agar mengalihkan tugas mereka untuk melindungi Oscar, putra muda dari ksatria terhormat Gilbert. Dia merasa puas dengan keputusan itu karena berhasil terbebas dari pengawasan sekaligus memastikan keselamatan salah satu sekutu pentingnya. Setelah duduk dengan nyaman di kursinya, Isabel menopang wajahnya dengan tangan sambil menatap kosong penuh rasa bosan. Asistennya mencoba menenangkan suasana dengan mengatakan agar dia tidak terlalu khawatir karena pria itu memang selalu bersikap seperti itu kepada mereka. Kesal mendengar ucapan tersebut, Isabel langsung menepis tangan asistennya dengan tamparan cepat. Dengan mata yang dipenuhi amarah, dia menyuruh pria itu diam dan menyebutnya sebagai orang bodoh yang tidak berguna karena masih berusaha membela orang itu. Sang asisten terbata-bata mencoba menjelaskan, tetapi Isabel dengan dingin memerintahkannya keluar karena dia bahkan tidak ingin melihat wajahnya. Saat asistennya pergi dengan wajah malu, Isabel bergumam pelan sambil menyebutnya idiot di bawah tatapan tajamnya. Pria itu menutup pintu kompartemen dengan kesal, lalu berjalan ke lorong gerbong untuk menenangkan diri. Begitu sendirian, ekspresinya langsung berubah menjadi wajah menyeramkan yang dipenuhi amarah akibat penghinaan yang baru saja diterimanya. Perjalanan kereta ekspres terus berlangsung normal setelah meninggalkan kota Saint-Mathilin menuju ibu kota besar kerajaan. Karena jalur tersebut melintasi wilayah yang sangat dekat dengan bekas garis depan perang, seluruh kawasan itu dianggap sangat berbahaya. Sebagian besar daerah di sekitarnya dijaga ketat oleh militer sehingga kesempatan untuk melakukan penyergapan menjadi sangat terbatas. Ivan mempelajari peta yang berisi 30 stasiun dan menghitung bahwa hanya ada 3 titik yang benar-benar cocok dijadikan lokasi penyergapan. Kereta melewati zona berbahaya pertama saat matahari terbenam tanpa terjadi apapun. Titik berbahaya kedua juga berhasil dilalui pada malam hari tanpa ada satupun kelompok bandit yang menyerang gerbong. Meski begitu, sang veteran tetap menjaga tangannya berada di dekat senjata api yang disembunyikannya, siap menghadapi ancaman kapan saja. Dengan tatapan yang bersinar tajam di tengah remangnya gerbong, dia mempersiapkan diri menghadapi pemberhentian terakhir yang paling berbahaya. Kereta mulai berguncang cukup keras saat melaju di atas rel hingga menarik perhatian seluruh penumpang di dalam gerbong. Keheningan yang mencekam pun menyelimuti seluruh gerbong ketika perjalanan semakin mendekati tujuan akhirnya. Ivan mulai merasa heran dengan ketenangan yang berlebihan itu dan bertanya-tanya apakah prediksinya tentang serangan teroris ternyata keliru. Menurutnya, kisah bertema akademi biasanya selalu diawali dengan sebuah serangan, sehingga kedamaian mendadak ini terasa sangat aneh. Sang veteran menggertakkan giginya karena mulai memikirkan kemungkinan mengerikan bahwa kisah ini ternyata bukan sekadar cerita akademi biasa. Ivan kemudian membayangkan apa yang akan terjadi seandainya sang pahlawan asli tidak mengasingkan diri, melainkan kembali ke bumi setelah menyaksikan akhir dari semuanya. Dengan tatapan muram yang tertuju ke kejauhan, sang veteran mempertanyakan nasib kejam dunia yang telah ditinggalkan semua orang itu.
Dia kembali mengingat kehidupannya dahulu sebagai pemuda biasa di bumi dan mulai bertanya-tanya apa sebenarnya perannya dalam semua ini. Tak lama kemudian, kereta akhirnya tiba di tujuan terakhir dan berhenti perlahan di peron stasiun yang gelap dan sunyi. Ivan menyandarkan tangannya pada kaca jendela yang dingin sambil berulang kali berkata dalam hati bahwa dia membenci tempat ini dan ingin segera pergi. Satu-satunya keinginannya sekarang adalah meninggalkan semua ini. Berbaring di tempat tidur hangat di rumahnya yang nyaman, lalu tidur dengan tenang selama 1 minggu penuh. Sang veteran merasakan amarah yang selama ini dipendamnya meledak terhadap dunia fantasi abad, pertengahan yang terkutuk dan berbahaya, tempat dirinya terlempar. Rasa sesak yang luar biasa seolah mencekik tenggorokannya, hingga dia terus mengulang dalam hati bahwa dirinya harus menemukan jalan untuk keluar dari dunia itu. Tiba-tiba, insting bertarungnya mencapai puncaknya saat suara ledakan memekakan telinga terdengar dari depan. Semua ilusi dalam benaknya seakan pecah berkeping-keping ketika bahaya yang sesungguhnya mulai mendekat. Ledakan dahsyat yang menyilaukan seketika merobek kegelapan malam dan menghancurkan sebagian besar stasiun dalam sekejap. Gelombang kejut yang begitu kuat menyapu seluruh peron, menerbangkan puing-puing dan kepulan asap ke segala arah. Jejak kobaran api yang sangat besar melahap rel serta gerbong kereta, menandai dimulainya serangan mengerikan yang telah Ivan ramalkan. Gerbong pun terguling dengan keras sambil menyeret apapun yang dilaluinya ke dalam kegelapan. Isabel menjerit ketakutan saat tubuhnya terjatuh, sementara sosok Kim San-woo yang ketakutan perlahan menghilang dari benak Ivan. Ivan sepenuhnya mengambil alih kesadarannya dan memasuki mode bertarung yang dingin. Dia menekan seluruh emosi dan pikirannya hingga benaknya kembali setajam saat menghadapi musim dingin Krasilov dan malam-malam panjang di medan perang. Di bawah cahaya bulan purnama, Ivan melompat dengan lincah sambil menyaksikan gerbong-gerbong yang hancur saling bertabrakan di bawah. Dengan rahang mengeras, dia tahu pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Perlahan debu mulai menghilang, memperlihatkan pemandangan yang hancur akibat kecelakaan tersebut. Di tengah reruntuhan, Isabel terbangun dalam keadaan linglung dan penuh luka sambil mengerang kesakitan. Dengan susah payah, dia membuka matanya dan berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah kecelakaan kereta yang mengerikan itu. Dan August yang mengalami luka parah bertanya dengan napas tersengal dan penuh lega, apakah nona mudanya akhirnya sudah sadar. Saat menoleh ke samping, Isabel langsung membeku karena melihat kondisi asistennya yang berada di ambang kematian. Tubuh Dian tertimpa reruntuhan gerbong yang berat dan darah terus mengalir dari tubuhnya, membuat Isabel diliputi keputusasaan. Di tengah keputusasaan itu, dia menyesali sikap kasar yang baru saja ditunjukkannya beberapa menit sebelumnya. Dia teringat tatapan marah dan penuh kecewa Dian setelah dipermalukan di depan semua penumpang. Meski terluka sangat parah, Dian tetap memohon agar Isabel segera melarikan diri dan meninggalkannya sebelum musuh datang. Sambil menangis, Isabel bertanya mengapa Dian masih menyelamatkannya, padahal dia membencinya, bahkan menyebutnya bodoh karena rela mengorbankan diri. Dian menjelaskan bahwa ayahnya memang tidak pernah peduli kepada siapapun, sehingga Isabel tidak boleh mempertaruhkan nyawanya hanya karena alasan seperti itu. Sambil menatap asistennya, pewaris muda itu berkata dengan tegas bahwa dia sudah mengetahui kenyataan pahit tersebut. Dian kemudian mengaku dirinya tidak pernah ingin menarik perhatian ayahnya dan hanya melakukan semua itu karena Isabel adalah putri Maximilian. Menurutnya, Isabel adalah warisan paling berharga yang ditinggalkan sang pahlawan sebelum menghilang dari dunia ini. Dengan sisa tenaganya, pemuda itu berkata bahwa Isabel adalah harapan terbesar bagi masa depan semua orang yang masih hidup. Saat Isabel hendak membalas ucapannya, Ivan tiba-tiba muncul sambil mengarahkan pistolnya. Dengan nada dingin, sang veteran memuji kesetiaan luar biasa yang telah diperlihatkan Dian di tengah tragedi tersebut. Dian memuntahkan darah sambil mengerang kesakitan. Saat berusaha menatap pria misterius berjas panjang itu, Ivan bertanya siapa namanya, dan dia menjawab dengan susah payah bahwa dirinya bernama Dian August. Dian kemudian bertanya siapa dirinya, lalu sang veteran memperkenalkan diri menggunakan nama Sandi Ivan Petrovich. Ivan bertanya apakah dia benar-benar ingin tetap hidup, dan Dian menjawab dengan napas berat bahwa tentu saja dia menginginkannya jika memang masih memungkinkan. Sang veteran segera membuka tutup botol ramuan penyembuh dengan ibu jarinya dan bersiap menggunakannya. Dian menjerit kesakitan sambil memohon agar penderitaannya segera diakhiri. Dia bahkan bersumpah akan membocorkan semua yang diketahuinya tentang Odo Kasatria jika rasa sakit itu dihentikan. Namun sesaat setelah tubuhnya pulih sepenuhnya, dia langsung pingsan, membuat Isabel semakin bingung.
Pukulan itu hanya mengenai pipinya sekilas, sementara Ivan sama sekali tidak mengerti mengapa Isabel melakukan tindakan sebodoh itu. Dian akhirnya sadar kembali sambil memanggil ibunya, sedangkan Ivan justru menyalahkan Isabel karena pukulannya telah mengganggu proses penyembuhan. Saat merasakan kehadiran musuh yang mulai mendekat dari balik pegunungan, Ivan memerintahkan Isabel membawa Dian. Pergi sementara dia sendiri akan menghadapi pertempuran. Sambil menggenggam pedangnya dengan mantap, Isabel bersikeras bahwa dirinya juga mampu bertarung dan menolak hanya berdiam diri. Namun, tangan gadis itu terus gemetar hebat karena rasa gugup yang tak mampu disembunyikannya. Ivan mengatakan bahwa kemampuan bertarungnya memang tidak buruk, tetapi kehadirannya tidak diperlukan, membuat Isabel semakin kesal dengan nada bicaranya yang santai. Ivan kemudian berkomentar bahwa sifat Isabel sangat mirip dengan ibunya, sehingga gadis itu langsung bertanya dengan curiga apakah dia mengenal ayahnya. Tanpa menjawab pertanyaan itu, Ivan memerintahkan mereka mengumpulkan para korban yang selamat, lalu menyalakan api untuk bertahan dari dinginnya malam. Dia meminta mereka tidak khawatir, tetapi Isabel justru mempertanyakan apakah dia benar-benar berniat menghadapi para musuh sendirian. Tanpa ragu sedikit pun dan tanpa menoleh ke belakang, sang veteran melangkah mantap menuju kegelapan hutan. Dengan suara tenang namun tegas, dia kembali berkata bahwa hal itu juga bukan sesuatu yang perlu Isabel cemaskan. Ivan teringat pada doktrin militer lama yang mengajarkan untuk selalu mengasumsikan skenario terburuk lalu bertindak dengan cara terbaik. Nasihat itu memang terdengar sederhana, tetapi makna sebenarnya baru dipahami ketika berada di medan perang. Sang veteran sangat paham bahwa musuh akan selalu memilih strategi yang paling sulit untuk dihadapi lawannya. Dia menyimpulkan bahwa setelah kecelakaan kereta, musuh pasti mengira para korban yang selamat akan berusaha melarikan diri dari tempat itu. Bagi orang yang melarikan diri, ancaman terburuk adalah masuk ke dalam penyergapan. Karena itu, solusi terbaik adalah menempatkan sasaran tepat di lokasi yang paling mudah ditemukan musuh. Dengan begitu, pihak musuh akan menarik kembali pasukan pencarinya yang tersebar karena mereka harus mengubah strategi menjadi pengepungan total. Jika musuh adalah lawan terburuk yang bisa dihadapi, maka dia sendiri harus menjadi mimpi buruk terbesar bagi musuh tersebut. Singkatnya, teknik yang paling tidak ingin dia hadapi dalam pertempuran langsung, justru dia gunakan kembali kepada lawannya melalui tembakan presisi jarak jauh khas unit pemusnah. Tiba-tiba, salah satu prajurit musuh langsung panik ketika melihat rekannya roboh tertembak, tanpa seorang pun mengetahui dari mana serangan itu berasal. Para prajurit segera berteriak panik karena salah satu dari mereka telah ditembak, sambil menuntut agar penembak misterius itu segera menunjukkan dirinya. Cahaya api berubah menjadi sasaran yang sangat mudah terlihat di tengah kegelapan, hingga salah seorang prajurit menjerit ngeri saat melihat sebuah kapak melesat lurus ke arahnya. Karena panik, prajurit lain langsung melepaskan tembakan secara membabi buta ke segala arah sambil berteriak agar musuh segera mati. Namun serangan Ivan yang cepat dan brutal terus menumbangkan satu demi satu musuh di balik kegelapan. Setelah menyingkirkan ancaman di sekitarnya, dia dengan tenang menyelipkan kapak kecilnya kembali ke pinggang. Serangan mendadak yang dirancang oleh mantan anggota unit pemusnah memang merupakan sesuatu yang sangat mematikan dan tanpa ampun. Taktik itu memungkinkan seorang petarung berpengalaman mengepung dan memojokkan satu kelompok besar seorang diri. Salah seorang prajurit segera melapor kepada kapten bahwa satu regu lagi telah dihancurkan oleh kapak, bahkan setelah bala bantuan dikirim ke arah asal suara tembakan. Centurion Aepulos mulai berpikir keras ketika menyadari tim pencarinya terus dimusnahkan dengan mudah, hingga dia menduga lawannya adalah pasukan elit. Tak lama kemudian, dia mendengar suara tembakan dari arah yang saling berjauhan, mula-mula dari barat lalu disusul dari utara. Saat menyadari suara tembakan itu perlahan semakin mendekati posisinya, dia mulai curiga bahwa musuh mengetahui keberadaan mereka. Tanpa membuang waktu, sang kapten mengulurkan tangan dan dengan dingin memerintahkan bawahannya menyerahkan senjata api miliknya. Dia lalu mengarahkan pistol itu ke langit dan melepaskan satu tembakan, membuat prajurit di sampingnya benar-benar kebingungan sekaligus ketakutan. Centurion itu menggigit bibirnya karena marah setelah menyimpulkan bahwa musuh yang bersembunyi di hutan ternyata hanyalah satu orang. Sang prajurit menolak mempercayainya karena begitu banyak suara tembakan yang terdengar. Namun, sang kapten bertanya apakah dia masih belum memahami situasinya. Padahal, berbagai jebakan kawat telah dipasang dengan sangat rapi di antara pepohonan. Setiap kali prajurit musuh tersandung kawat tersembunyi itu, mekanisme yang terhubung dengan senjata yang diikat pada pohon langsung aktif dan menembak secara otomatis.
Dengan penuh amarah, sang kapten berteriak bahwa semua suara tembakan yang mereka dengar di hutan sebenarnya berasal dari senjata mereka sendiri yang terpicu oleh jebakan. Bawahan itu hanya bisa terdiam karena akhirnya menyadari kecerdikan mengerikan di balik strategi musuh. Seluruh serangan itu telah diperhitungkan dengan sangat teliti demi menghancurkan mental pasukan dan menjerumuskan mereka ke dalam keputusasaan. Aipulos pun memahami bahwa suara-suara tembakan itu hanyalah umpan dan mereka telah dengan bodohnya mengirim regu pencari langsung ke dalam perangkap. Salah seorang prajurit bertanya, apakah putri sang pahlawan benar-benar mampu melakukan semua itu sendirian, membuat sang kapten ikut memikirkan kemungkinan tersebut. Dia segera memerintahkan seluruh pasukan berkumpul untuk memburu penyusup misterius yang bersembunyi di tengah hutan. Aipulos kemudian memperingatkan bahwa mulai saat itu dia akan bergerak sendirian, membuat bawahannya terkejut sekaligus khawatir. Satu suara tembakan lagi menggema di kejauhan, memecah kesunyian malam hingga membuat seekor burung berterbangan ketakutan ke langit gelap. Sementara itu, di perkemahan darurat, para penyintas gemetar ketakutan mengelilingi api unggun karena yakin mereka semua akan segera mati. Isabel berusaha menenangkan Diane, tetapi pemuda itu masih mengigau seperti anak kecil yang ketakutan sambil tertawa melihat cahaya-cahaya yang tidak benar-benar ada. Dengan penuh wibawa, dia memperkenalkan dirinya sebagai mantan Centurion Infanteria pengawal kekaisaran, lalu mengarahkan tatapan dingin dan pedangnya kepada semua orang. Bulan purnama bersinar, terang di langit malam, menerangi hutan yang akan menjadi tempat dimulainya pertarungan hidup dan mati. Dalam benaknya, Ivan menghitung bahwa selain sang kapten yang mampu membaca fireline, jumlah seluruh prajurit musuh yang dikirim mencapai 50 orang. Sang veteran menggenggam erat gagang kapak kecilnya yang kini telah dipenuhi noda darah para musuh yang berhasil dia habisi. Dengan tatapan dingin dan penuh fokus, dia menyimpulkan bahwa tahap pertama dari rencananya untuk membersihkan area itu hampir sepenuhnya selesai. Dia lalu menyarungkan kembali senjatanya dengan tenang karena tahu tugasnya untuk mengurangi jumlah pengejar telah berhasil dilakukan. Meski rencananya berjalan sukses, pikirannya justru semakin dipenuhi kebingungan terhadap situasi yang rumit ini. Ivan merasa bahwa jika dunia ini benar-benar mengikuti alur cerita akademi, maka semua yang terjadi seharusnya baru tahap tutorial, namun tingkat kesulitannya benar-benar tidak masuk akal. Tutorial milik SADC begitu mudah, hingga dia yakin bisa menyelesaikannya bahkan hanya dengan satu tangan, karena para penculik di kereta sama sekali bukan lawan yang kuat. Namun situasi Isabel jauh lebih buruk, karena sekadar selamat dari kereta yang terkubur longsor saja, sudah merupakan tantangan yang luar biasa berat. Lebih parah lagi, setelah itu langsung muncul sekelompok musuh elit yang sangat berbahaya, sehingga tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk belajar bertarung. Belum lagi bos Ipelos merupakan petarung tangguh yang mampu menggunakan kemampuan fireline dengan sangat sempurna. Memang ada permainan yang sengaja menghadirkan pertarungan mustahil melawan bos di awal cerita, tetapi kelompok ini benar-benar datang untuk membunuh Isabel. Semua itu mustahil dilewati tanpa kehadiran seorang karakter pendukung yang datang membantu, dan saat itulah Ivan tiba-tiba menyadari sesuatu yang sangat penting. Dia akhirnya menyadari bahwa karakter pendukung yang seharusnya muncul untuk menyelamatkan keadaan ternyata adalah dirinya sendiri. Jika memang begitu, berarti tidak ada akhir bahagia yang menunggunya, dan mungkin dia tidak akan pernah bisa kembali ke dunia asalnya. Ivan melihat ada dua masalah besar. Pertama, mengapa tutorial ini begitu sulit? Kedua, apakah Isabel benar-benar akan mati tanpa bantuannya? Dengan begitu banyak pertanyaan, dia sadar hanya ada satu cara untuk mengetahui jawabannya. Ivan kemudian mengambil posisi di atas sebuah tebing di dalam hutan untuk mengawasi perkemahan tempat para penyintas berkumpul. Di bawah sana, Aipulos mengatakan kepada Isabel bahwa dia telah mempersiapkan semuanya dengan matang karena gadis itu adalah putri sang pahlawan. Namun setelah melihatnya secara langsung, dia justru merasa kecewa. Centurion itu menyeringai sinis, lalu berkata dengan dingin bahwa Isabel ternyata sangat lemah. Dengan teriakan penuh semangat, Isabel menerjang dan mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Namun, Centurion itu mampu menahan serangan tersebut dengan sangat mudah. Aipulos mengejeknya dengan mengatakan bahwa para murid yang rajin hanya menghafal buku pedoman dan mengira hal itu akan membuat tebasan mereka lebih cepat, padahal kenyataannya tidak demikian. Kesal dengan ejekan itu, Isabel menyuruhnya diam sambil terus mendorong pedangnya agar mampu menembus pertahanan lawannya. Dari kejauhan, para penyintas mulai panik saat menyadari bahwa pewaris sang pahlawan terus dipaksa mundur.
Sang kapten berkata bahwa mengayunkan pedang tidak ada gunanya jika tidak mengenai lawan, karena tujuan sebenarnya hanyalah menembus daging musuh. Dia menyayangkan putri sang pahlawan bisa tumbuh sebesar ini tanpa pernah benar-benar merasakan pertempuran yang sesungguhnya. Murka mendengar hinaan itu, Isabel berteriak menyuruhnya tutup mulut, lalu melepaskan gelombang energi bercahaya yang kuat dari pedangnya. Namun serangan balasan Centurion jauh lebih dahsyat, hingga benturan keduanya memercikkan semburan bunga api yang memenuhi kegelapan. Aeplos mengeluh karena merasa telah kehilangan banyak prajurit dengan sia-sia, padahal menurutnya pertarungan ini seharusnya bisa berakhir dengan cepat. Sambil mengarahkan pedangnya ke leher Isabel, sang Centurion bertanya, apakah putri sang pahlawan memiliki kata-kata terakhir sebelum ajal menjemputnya? Isabel menundukkan kepala dengan pasrah, lalu mulai mengingat kembali semua ajaran tentang makna sejati seorang pahlawan. Dia teringat nasihat bahwa seseorang tidak bertarung demi menjadi legenda, melainkan untuk melindungi mereka yang membutuhkan pertolongan. Dari kejauhan, para penyintas terus berteriak memanggil Diane, sementara Isabel kembali mengingat bahwa sang pahlawan menjadi pahlawan karena keberaniannya. Dia juga teringat pada sumpah yang pernah diucapkan Diane lebih dari 10 tahun yang lalu, bahwa mereka tidak boleh bertarung demi menjadi legenda besar. Sebelum berangkat ke medan perang, sang kasatria pernah bersumpah bahwa mereka harus selalu menyadari kelemahan diri sendiri. Bahkan sekarang, meski telah kehilangan kesadaran, kata-kata penuh makna itu masih hidup di dalam hati Dianen. Sumpah kuno Thales mengajarkan agar selalu menempatkan diri sebagai orang yang lemah dan melihat dunia dari sudut pandang mereka. Isabel akhirnya menerima kenyataan tentang dirinya dan berbisik pelan bahwa dia memang harus mengakui kalau dirinya masih lemah. Aepulus langsung mengayunkan tebasan terakhir untuk menghabisinya, tetapi Isabel berhasil menghindar dengan berguling ke samping tepat pada detik terakhir. Saat itu dia akhirnya memahami bahwa alasan sebenarnya menghunus pedang adalah untuk melakukan hal yang benar dan melindungi orang lain. Berbuat benar seharusnya menjadi sesuatu yang alami, sama seperti menolong mereka yang membutuhkan setiap hari, sementara para penyintas terus menangis ketakutan. Centurion itu kembali menerjang dengan pedang besarnya, bersiap mengakhiri pertarungan ini untuk selamanya. Namun Isabel berhasil merebut kembali pedangnya dan menggenggamnya dengan tekad yang jauh lebih kuat. Dia kembali berbenturan dengan sang kapten, karena kini dia sadar bahwa kekuatannya bukan berasal dari keberanian palsu, melainkan dari kerendahan hati. Melakukan hal yang benar adalah tugas paling sederhana, dan dia berdiri teguh untuk melindungi para penyintas di belakangnya. Mata Isabel mulai memancarkan cahaya yang sangat terang, dipenuhi kekuatan sihir yang luar biasa saat dia kembali mengangkat pedangnya. Keduanya saling bertukar tebasan yang sangat cepat dan ganas, hingga percikan api menerangi seluruh area hutan. Kini Isabel mampu mengikuti setiap gerakan lawannya dengan tepat, menangkis sekaligus membalas setiap serangan Centurion. Sang kapten benar-benar terkejut karena tidak mengerti bagaimana gadis itu bisa tiba-tiba menjadi sekuat dan secepat itu. Dengan tatapan tajam yang dipenuhi cahaya, Isabel melesat maju sambil memusatkan seluruh kekuatannya pada satu serangan terakhir. Dengan senyum getir, sang Centurion berkata bahwa dia tidak pernah menyangka akan menerima luka mematikan. Pertama dari pahlawan legendaris, lalu dari putrinya. Kapten musuh itu akhirnya berlutut di tanah hutan sambil terus kehilangan darah akibat luka tebasan yang fatal. Isabel menatapnya dengan tegas lalu menjawab dengan dingin bahwa dirinya bukan sekadar putri sang pahlawan seperti yang selalu dikatakan orang. Dengan penuh kebanggaan, dia memperkenalkan dirinya sebagai Isabel, putri Maximilian dan Marie, menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Ipelos menerima jawaban itu dengan senyum tipis, sebelum akhirnya roboh tak bernyawa di atas tanah hutan yang lembab dan gelap. Isabel mengembuskan napas panjang lega sambil mengakui bahwa seluruh tenaganya telah terkuras habis setelah pertarungan tersebut. Meski begitu, dia tetap tersenyum puas karena berhasil melewati cobaan yang begitu berat. Berkat perjuangan para petarung muda itu, seluruh penyintas kecelakaan kereta akhirnya berhasil selamat dari serangan musuh. Tiba-tiba Isabel mendengar suara Yves yang memuji pertarungannya yang nyaris sempurna, hingga dia terkejut saat pria itu muncul di dekatnya. Ivan berjalan santai dengan kedua tangan di dalam saku, membuat Isabel cemas bertanya tentang para prajurit musuh lainnya. Sang veteran kemudian menendang pelan jasad Aepulus dengan kakinya sambil berkata dingin bahwa kapten itu adalah musuh terakhir yang tersisa. Karena lega semuanya berakhir dengan baik, Isabel langsung menjatuhkan diri telentang di tanah sambil tertawa dan memuji keberhasilan mereka melewati misi yang begitu berbahaya.
Ivan berpikir bahwa serangan brutal tadi tampak seperti peristiwa kebangkitan kekuatan yang biasanya muncul pada tahap tutorial di dalam sebuah permainan. Dia tahu bahwa jika semuanya berjalan sesuai alur normal, seluruh penyintas pasti sudah dibantai oleh para musuh. Melihat semua penyintas selamat dan dipenuhi kebahagiaan, Ivan tersenyum tipis dengan perasaan lega karena kini dia semakin yakin bahwa dirinya bukan sekadar karakter latar. Pada hari bersejarah itu, ternyata yang benar-benar ingin dilihat sang pahlawan legendaris, bukan sekadar cahaya sebuah bintang. Dia hanya ingin memastikan bahwa Morning Star masih tetap bersinar di tempatnya, bahkan di bawah langit gelap wilayah para iblis. Ivan mengakui dalam hati bahwa dia memang tidak pernah benar-benar menyukai sang pahlawan, tetapi ada satu hal yang menjadi pengecualian. Walaupun begitu banyak waktu telah berlalu dan berbagai kesulitan terus menghampiri, kenangan yang menenangkan itu tetap hidup di dalam hatinya. Morning Star masih terus bersinar di tempat yang semestinya, sementara Ivan hanya menatapnya dengan penuh kekaguman. Setelah menenangkan pikirannya, dia kembali memusatkan perhatian pada tujuan utamanya, yaitu memastikan anak-anak dari parti pahlawan terdahulu dapat lulus dengan selamat. Untuk menyelesaikan misi itu, dia sadar harus mencari tahu bagaimana para iblis bisa bergerak dengan begitu berani hingga mendekati ibu kota. Dia mulai bertanya-tanya siapa dalang di balik semua itu dan berapa banyak iblis yang berhasil menyusup ke akademi, sambil mengeluarkan sebotol ramuan hijau dari sakunya. Melihat ekspresi Ivan yang begitu serius dengan ramuan bercahaya di tangannya, mata Isabel langsung membelalak dan bertanya apa yang hendak dia lakukan.